Uni Health Family. Semangat. Semangat. Sehat. Yes. Race to the stars. Saya belum lihat gerakan tangan dari teman-teman semuanya. Energi dari teman-teman semuanya itu bisa tertular walaupun saya lihat dari kamera satu persatu ini. Sekali lagi, Uni Health Family. Semangat. Sehat. Yes. Race to the stars. Kasih tepuk tangan yang paling keras, paling meriah, paling dahsyat, paling luar biasa untuk Anda semuanya. Yes. Biarin aja kiri kanannya pada bingung. Papa, mama, kok berisik amat pakai tepuk tangan? Iyalah, ini kan webinar yang luar biasa. Beda webinar-webinar yang lain. Ini webinarnya Uni Health untuk hidup yang lebih baik. Oke, itu aja Pak Riki pembukaannya. Sekarang saya langsung jawab ya Pak Riki ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya senang banget Pak Riki, ini sudah kesekian ribu kalinya saya dikasih kesempatan untuk di webinar ya Pak Riki ya. Kenapa kesekian ribu kalinya ya? Karena kita ketemu udah nggak kehitung jari gitu ya Pak Riki ya, dan kawan-kawan semuanya. Di sini saya langsung menjawab saja pertanyaan dari Pak Riki. Alasannya apa gitu ya Pak Riki ya? Yes. Bisa ada di Uni Health gitu ya. Saya kasih pakai papan tulis nih, makanya saya nggak pakai background gitu ya Pak Riki ya. Jadi biar teman-teman, saya mohon izin ya kawan-kawan ya untuk berbagi kepada kawan-kawan semuanya ya. Oke, nah ini saya kasih garis gini nih Pak Riki. Gitu ya, dikasih garis. Jadi ini yang sebelum, di sini yang sesudah gitu Pak Riki. Ya. Ya, gitu ya. Jadi sesuai judul kita bahwa Uni Health itu memberi hidup, kehidupan, dan penghidupan yang lebih baik. Jelas, di masa sebelumnya saya kembali ke Uni Health, ini saya kasih garis namanya ini 2017 nih. 2017. Ya, why-nya saya ada di Uni Health. Kenapanya, mengapanya? Terus kebakar, terus semangat. Ada sesuatu yang saya tuju. Sebelumnya, saya mencari. Terus mencari. Ya, mencari dalam hal apa? Yang terutama ya, kebahagiaan Pak Riki. Happiness. Emang tahun-tahun ini nggak pernah bahagia? Beda. Bahagianya di saya itu baru terwujud di Uni Health Pak Riki. Di sebelah sini nih. Ya, di tabelan sini. Yang sebelumnya yang di sini, saya merasakan ini bukan gue, ini belum gue banget. Apa sih yang gue banget begitu? Yang pertama ya eksistensi Pak Riki. Eksistensi. Karena saya ingat masa kecil banget gitu, ya. Itu saya melihat acara TV, ya zaman dulu cuma satu saluran TV, namanya TVRI gitu Pak Riki. Jadi ketahuan kan kita umurnya ya. Nah, di zaman TVRI itu Pak Riki, saya ngelihat kok enak banget ya, tampil TV terus dikasih apresiasi, ibarat kata panggung ya, aktualisasi diri. Maka saya terus mencari hal yang saya bisa aktualisasi diri gitu Pak Riki. Tetapi usaha yang saya lakukan itu tidak ada sama sekali bosnya, maksudnya pimpinan atasannya. Walaupun waktu zaman sebelum saya gabung ke Uni Health, saya tentu banyak sekali melakukan hal karir-karir di tempat baik sebagai karyawan, yaitu sebagai teknisi, dokter elektronik, dan dokter elektroniknya cukup lama di Panasonic 5 tahun, di komputer compact itu 6 bulan, terus juga di Hotel Grand Hyatt 1,5 bulan, lalu di bengkel mobil, di bawahnya mobil-mobil begitu selama 2 tahun Pak Riki. Ya, jadi selama saya mencari jati diri saya itu, saya melihat kok saya punya skill, saya punya pengetahuan belum bisa terkonversi digantikan dengan yang saya cari. Begitu Pak Riki. Jadi di masa zaman 2017 sebelumnya, saya berusaha tetap yang terbaik.
waktu di Panasonic saya menjadi ya begitulah di teknisi yang the best begitu untuk bisa dikirim ke luar negeri, bahkan malah negara-negara lain belajar ke sayanya untuk bongkar-bongkar mesin elektronik, namanya mesin faksimiles sama telepon, dan juga fotokopi begitu ya. Akhirnya saya juga pindah kantor ke komputer, pindah kantor lagi ke Grand Hyatt Hotel, pindah lagi ke bengkel mobil hanya untuk mencari jati diri. Nah, pada saat saya bekerja berkarir di 2017, ada satu harapan. Yes. Sebentar. Ini dia. Oke. Ada satu harapan saya juga adalah saya pengen ketemu mama saya, Pak Riki. Di Amerika, New York City waktu itu. Dan saya bekerja berkarir di tahun 2017 tersebut, sebelum masuk ke UniHealth lagi, saya berusaha kerja sana-sini untuk ngumpulin duit supaya bisa berangkat ke Amerika. Saya cari tahu visa bayarnya berapa, tiket ke Amerika pulang pergi berapa, begitu. Dan finally ada satu kejadian, Pak Riki, di mana saya waktu taekwondo menjadi atlet nasional, itu ada momen kejuaraan nasional yang nanti ada kejuaraan dunia, itu tempatnya di Madison Square Garden, New York City, Amerika. Nah, pada saat itulah makanya saya langsung berusaha berlatih sekuat-kuatnya untuk bisa berangkat, artinya tiket yang bayarin Indonesia gitu ya, berangkat ke sana. Ya, satu dan lain hal, setelah saya lolos di kejuaraan nasional tersebut, ada satu lain hal lah gitu ya, sehingga bukan saya yang diberangkatkan ke New York City. Namun saya tetap doa, Tuhan tolong kasih saya jalan, supaya saya bisa ketemu dengan mama saya, dan saya juga punya hidup yang jauh lebih baik lagi. Dan itulah akhirnya saya ketemu UniHealth, yang mana waktu 2009 saya bergabung, Pak Riki, di UniHealth 2 tahun, di 2010, 2011, dan terakhir saya ketemu Pak Riki itu 2011 akhir gitu ya, di Mangga 2 Square. Lalu saya bilang, saya harus jalan-jalan dulu nih, tapi tolong Pak Riki, UniHealth ini ada produk buat anak-anaknya, karena saya melatih senam otak anak-anak. Begitu ya. Dan saya terus mencari jati diri, dan akhirnya di 2016 saya buka majalah UniHealth yang dikirim ke rumah. Di saat itu saya masih langganan 2 kotak Legres setiap bulan. Dan komisi masih ada lumayan lah, 1 juta, 2 juta, sekian juta lah gitu ya, waktu di kartu sebelumnya. Dan memang betul kata Pak Riki, itu kayak kuntilanak ya, sambil mencari jati diri. Itu berbagai perusahaan, dan salah satu perusahaannya adalah binary system gitu ya, atau MLM itu terjadi. Akhirnya saya tetap nggak menemukan kebahagiaan saya, jati diri saya, apalagi tabungan penghasilan saya. Dan pada saat 2016 majalah UniHealth tersebut langsung membelalakan mata saya, jreng, rame bener ya yang mau berangkat ke Eropa, dan rata-rata wanita semua lagi. 2 tiket lagi. Hah? Hanya omset 100 juta lagi. Hah? Penghasilannya jutaan, belasan juta, puluhan juta. Hah? Dengan sekali action bisa mendapatkan 3 hal. Be healthy, get wealthy, lifestyle. Wah, ini nih yang gue harus seriusin. Maka saat itu saya bilang dalam hati saya, udah terkumpul sekian belas juta rupiah lah gitu ya, maksudnya udah hampir siap berangkat untuk berangkat juga nih ke Amerika nih, ketemu Mam gitu. Akhirnya uangnya saya pakai untuk jadi stokis, Pak Riki. Saya email ke UniHealth, saya bilang, berapa jadi stokis, ada nggak yang di bawahnya 40 juta? Terus email jawabannya bukan ada nggak ada, tapi Bapak datang aja ke kantor UniHealth. Ya udah, saya datang ke kantor, dan singkat ceritanya yang uang yang saya mau berangkat gitu ya, itu akhirnya saya jadikan stokis, dan saya belum ke Amerika, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa ke Eropa, Riki, gitu kan.
Jadi, jadi kurang lebih begitu Pak Riki. Ya, sejarahnya adalah yang saya cari. Kenapa sih? Why-nya? Saya cari kebahagiaan saya, penghasilan yang tiada batas, cari panggung kehormatan yang betul-betul mengapresiasi hasil kerja saya. Jawabannya UniHealth. Demikian Pak Riki. Yes. Woohoo! Ya, Om Stevi, terima kasih. Jadi Om Stevi, saya sering manggil Pak Stevi ini dengan Om Stevi, gitu ya, karena kebetulan ada anak-anak saya panggil Pak Stevi ini dengan Om Stevi, jadi saya ikut Om Stevi. Oke, Om Stevi atau Pak Stevi. Jadi awalnya ya karena memang Pak Stevi cari jati diri, dan sekarang Pak Stevi sudah memutuskan mantap untuk di UniHealth. Nah, pertanyaannya setelah Pak Stevi sekarang memantapkan dan memutuskan diri untuk memang konsisten, serius gitu ya, dan itu hanya waktu memang yang menjawab gitu. Dari Pak Stevi bergabung kemarin 2017 ya, Pak Stevi ya. 2017 sampai dengan sekarang itu udah 4 tahun gitu ya. Nah, itu Pak Stevi juga dari leader, kualifikasi leader, jadi leader, elite leader, super leader, dan kualifikasi gold super leader. Nah, apa sih yang sekarang Pak Stevi rasakan? Apa yang Pak Stevi rasakan? Dan tentunya ya semua juga tahu Pak Stevi ini sudah mendapatkan kepemilikan satu unit mobil Innova gitu dari UniHealth gitu ya. Terus juga ya tentunya banyak bonus-bonus yang Pak Stevi bisa dapatkan dari UniHealth gitu. Di saat orang lain dalam masa kesulitan dalam kondisi seperti ini, tapi ya Pak Stevi sendiri merasakan, oh ternyata wah pilihan saya sangat tepat berada di UniHealth, justru saya bisa dalam beberapa orang, rata-rata orang ya itu dalam kesulitan, malah justru kita bisa survive, bahkan kita bisa growing dalam masa pandemi seperti ini. Nah, apa yang Pak Stevi rasakan dan apa keinginan dan apa harapannya Pak Stevi di masa yang akan datang gitu bersama UniHealth gitu. Sebelum kita masuk, bagaimana Pak Stevi bisa menjadi leader, bagaimana Pak Stevi bisa menjadi super leader. Silakan Pak Stevi. Fantastis, betul Pak Riki. Ya, saya akui benar Pak Riki ya. Dengan UniHealth hidup saya berubah. Apa yang didapat nomor satu banget Pak Riki, nomor satu banget, bahagia, happiness. Pak Rishi, Presiden Director of UniHealth, juga Pak Riki sering mengatakan, kalau lakukan UniHealth ini atau lakukan hal-hal yang sehari-hari engkau mau lakukan, kamu bahagia enggak? Cek dulu. Kalau kamu tidak bahagia melakukannya, jangan dilakukan. Kalau kamu bahagia dengan penghasilan kecil, kalau kamu bahagia hidup begitu-begitu aja, kalau kamu bahagia hidupnya cuma standar-standar aja, kalau kamu bahagia dilecehkan orang, terusin. Tapi pertanyaannya, apakah kamu bahagia? Jawabannya tidak. Jangan dilakuin. Maka lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Itu saya pegang terus omongannya Pak Rishi, omongannya Pak Riki. Maka saya lakukan extraordinary Pak Riki. Karena saya lihat, saya menemukan kebahagiaan saya di UniHealth. Begitu kan? Well, let's say, profesi yang juga saya lakukan selain jadi pelatih taekwondo, pelatih senam otak internasional, juga orang menggelarkan saya motivator begitu. Ya, maksudnya pembicara di beberapa company yang mengundang. Dengan bayaran tentu ya bisa pas, bisa di bawah, bisa melebihi dari penghasilan UniHealth saya. Saya berterima kasih Tuhan sudah kasih jalur saya seperti itu. Namun penghasilan atau apresiasi yang didapat dari panggung-panggung tersebut memang one time yang diberikannya Pak Riki. One time. Saya juga happy di dalam melakukan kasih training-training motivasi, kasih senam otak ke anak-anak, tetapi saya dapatkannya one time. Dan saya belum tentu tahu lagi kapan saya akan bisa dapatkan itu. Maka happiness saya yang nomor satu tadi saya jawab kepada Pak Riki, kenapa? Why saya di UniHealth? Saya menemukan karena saya bisa dapatkan penghasilan yang saya garis bawahi, saya kasih tebal, yang bisa saya kontrol, yang bisa saya expand, yang bisa saya gedein, yang bisa saya luasin, yang mana kontrol tersebut, we are the boss, I am the boss
of my Uni Health. Begitu Pak Riki. Maka saya dengan senang hati lakukan, misalnya kalau orang lakukan Uni Health-nya 3 jam sehari, 5 jam sehari, atau mungkin 8 jam sehari, saya harus lipat gandakan jam saya tersebut untuk mencapai kebahagiaan saya tersebut. Itu yang pertama Pak Riki. Jadi saya dapatkan ini jelas, kebahagiaan. Let's check, ayo cek buat teman-teman Uni Health Family yang mengikuti webinar kita ini. Apakah Anda semua, teman-temanku semua, saudara-saudariku semua yang ada di webinar ini atau yang nanti bisa nonton recordingnya, cek dulu. Are you happy with your activity, with your target, with your dreams? Are you happy? Belum happy belum? Yes, oke. Cek lagi. Oh ya, saya udah happy lakukan ini. Good. Tapi saya belum happy karena penghasilannya dan juga prestasinya belum sesuai dengan saya harapkan. Good. Bukan diturunin dreams-nya, tapi naikin. Cari tahu lagi, cara apa lagi nih ya harus dilakukan. Makanya ikut webinar. Saya apresiasi juga banget. Kayak contoh Bu Ijah, Bu Mia, top 15 semua Super Leader Club. Mereka investasi waktunya bukan menyisihkan waktu, tapi menyiapkan waktu, menyediakan waktu. Sesibuk apapun Bu Ijah, jadi dosen, saya dengar ceritanya luar biasa banget. Tetap ada nyempil waktu perjalanan menuju ke leader qualified-nya Bu Ijah, Bu Mia, semua top 15. Itu tahun 2017 saya baru memulai. Saya cari tahu Pak Riki, setelah saya dapatkan happiness, yang kedua saya cari tahu polanya. Pola. Ini gimana nih polanya nih? Saya tentuin dulu dream saya adalah oke, super leader, SL. Lalu pada saat saya tentuin target saya Pak Riki, SL, tangga. Memang tangga itu begitu banyak. Pertama kan dari member biasa, silver member gitu ya. Lalu gold member, premium member, super premium member, SPM. 8 kali SPM, leader. Elite leader. Super leader. Gold super leader. Platinum super leader. Executive super leader. Racing stars. Diamond stars. Superstar. Saya cari tahu lagi, gimana nih syarat dari semuanya itu. Oh, elite leader punya 2 SPM dan jalur samping 20 juta PV. Oh, super leader punya 3 SPM. Oh, gold super leader punya 5 SPM. Oh, platinum super leader punya 7 SPM. Oh, eksekutif super leader punya 9 SPM. Oh, racing star punya 3 super leader plus 6 SPM. Oh, diamond star punya 6 SL dan 3 SPM. Oh, superstar punya 9 super leader. Saya cari tahu dan saya afirmasi ulang-ulang ke diri saya Pak Riki. Otak bawah sadar saya, pikiran bawah sadar saya masukkan chip-chip, masukkan skrip-skrip, masukkan naskah-naskah, masukkan teks-teks, masukkan tulisan-tulisan, masukkan kalimat-kalimat Pak Riki, Pak Rishi, Pak Jafar, Pak Raymond, orang-orang suksesnya Uni Health, saya masukkan ke chip otak saya ini Pak Riki. Dan saya ulang-ulang. Saya super leader. Saya super leader. Saya bisa super leader. Saya harus kejar SPM dulu. Saya pertahankan SPM 8 kali dalam 8 bulan. Saya kejar elite leader. Saya naik lagi ke super leader. Saya harus lakukan 3 hal. Jualan, recruiting, training. Jualan, recruiting, dan juga sekaligus training. 1000 kali saya harus lakukan. Persis seperti saya mengautosugesti waktu saya memulai latihan taekwondo selama 34 tahun. Saya terus ulang-ulang. Karena ada 3 gerakan saja di taekwondo. Pukul, nendang, tangkis. Pukul, nendang, tangkis.
ikutin aturan, nggak boleh keluar lapangan, hormatin pelatih, hormatin wasit, hormatin sparring partnermu, hormatin sesama kawan-kawan yang di dalam tempat latihanmu. Nah, pukul, tendang, tangkis. Di Uni Health, saya langsung bilang, oh, jualan sekaligus recruiting, sekaligus kasih training dan ikut training. 3 ini nih Pak Riki, saya langsung, wow, keren. Untuk mencapai yang saya inginkan, aktualisasi diri, tetap sehat, get wealthy. Wealthy itu kemakmuran, penghasilan, karir, dan kemakmuran. Lifestyle, hanya dengan lakukan 3 jurus ini, jualan, training, dan recruiting. Oke, let's do it, saya bilang gitu. Saya ulang-ulang, bahkan saya pleset-plesetin waktu saya join 2017 tadi Pak Riki. Plesetinnya apa? SL. Sejak lahir, mama saya melahirkan saya 4,1 kilogram, makan kacang Bogor kata mama saya, gede gitu ya, 4,1 kilogram. Saya sejak lahir sudah SL. Loh, bukannya SL itu super leader? Iya, SL itu Stevie Lengkong. Wey. Terus kalau GSL, saya plesetin lagi. Gold super leader sama dengan gue, Stevie Lengkong. Iya kan? Terus PSL, Platinum Super Leader, saya plesetin. Apa itu? Yang Pak Riki sebut tadi, Pak Stevie Lengkong. Dan ESL, saya plesetin. Stevie lagi. Wah, luar biasa. Jadi kebahagiaan dan saya cari polanya Pak Riki. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya dengan senang hati, very enjoy, apapun yang nyambung, kayak listrik itu sekali colok langsung kesetrum gitu. Ada kata Uni Health, apa-apa? Uni Health. Aduh, Mam lagi sakit ini nih, tangannya, oh Mam, kasih leg rest, sama Astagol, sama Magosai, misalnya begitu Pak. Jadi, Uni Health is our life. Orang pada saat nanya, maka saya ajarkan juga kepada grup saya, kalau mereka nanya Magosai, bilang, saya Magosai. Orang nanya Legres, saya Legres. Orang nanya Astagol, saya Astagol. Tanya ke saya. Orang nanya susu Starfit, tanya saya susu Starkit. Orang mau nanya, gimana karir plan Uni Health? Saya karir plan Uni Health, tanya saya. Pokoknya totalitas harus zip begitu. Masuk. Kira-kira begitu Pak Riki. Wah. Wuhu. Ya, baik Pak Stevi. Kita masih lanjutin yang tadi gitu ya. Jadi Pak Stevi ada di Uni Health, itu tentunya saat ini ya Pak Stevi bisa dapatkan happiness gitu ya bersama Uni Health. Terus juga bisa dapat panggung lah ya. Bisa dapat panggung. Kenapa saya bilang dapat panggung? Karena ya kalaupun Pak Stevi juga buat acara di tempat yang lain ya itu pun hanya sekali-sekali gitu ya. Betul. Apalagi ya memang dalam kondisi sebenarnya gini, kita itu memang akan terlihat memang kelihatan benar-benar bagus atau tidak itu justru dalam kondisi yang memang lagi kesulitan gitu ya. Secara umum bukan cuma hanya di Indonesia, seluruh dunia juga mengalami masa pandemi gitu ya, masa kesulitan secara ekonomi dan ini tepatnya krisis kesehatan. Tetapi krisis kesehatan itu dampaknya itu kemana-mana. Dampak dari ke krisis ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Yang memang terasa adalah krisis ekonomi dari dampak dari krisis kesehatan ini. Tapi justru dengan kondisi seperti ini ya kita bisa survive, bahkan kita bisa jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Nah, Pak Stevi, ya, di Uni Health kan tentunya Pak Stevi merasakan kan gitu dalam kondisi seperti ini ya Pak Stevi punya penghasilan dari Uni Health. Walaupun Pak Stevi juga sebenarnya punya penghasilan di luar, tapi kan itu terbukti dalam masa pandemi begini itu tidak berkutik gitu ya. Coba bayangkan kalau misalnya Pak Stevi mungkin nggak ada di Uni Health, mungkin harus banyak sekali gitu ya. Nangis guling-guling. Yang bisa harus dilakukan yang melebihi dari sekarang gitu untuk mengantisipasi kondisi ekonomi kita ya secara menyeluruh. Tapi bersama Uni Health justru kita bisa growing bersama-sama gitu ya. Itu terbukti tadi yang saya sebutkan bulan lalu saja itu yang kejar 40 gram emas itu ada 16 orang gitu ya. Ada 16 orang gitu yang mengejar untuk kualifikasi gitu ya, untuk kualifikasi dan itu memang
satu prestasi orang dapat 16 orang itu bukan kebetulan, tapi itu memang betul-betul dirancang, itu betul-betul didesain, itu betul-betul direncanakan. Nah, Pak Stevi saya yakin juga di UniHealth dalam kondisi sekarang itu juga bukan cuma hanya kebetulan, tapi juga udah dirancang, sudah didesain gitu ya. Dan tentunya itu semua saya yakin banget apa yang kita lakukan itu hasil dari apa yang kita lakukan di sebelumnya, gitu ya. Hasil dari mimpi kita, hasil dari kerja keras kita sebelumnya. Nah, ini adalah kita saat ini. Ya, ini adalah kita saat ini. Nah, saya yakin juga Pak Stevi itu tidak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan dan memang semua sudah diatur juga sama Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, Pak Stevi, yang ingin saya tekankan di sini itu Pak Stevi, tentunya kan semua orang juga tahu Pak Stevi sudah kualifikasi GSL. Secara penghasilan oke lah gitu ya. Maksudnya dari sebelum Pak Stevi bergabung di UniHealth dan bergabung di UniHealth itu dampak secara ekonominya itu seperti apa gitu loh Pak Stevi. Ya mungkin juga banyak yang tahu karena kan banyak juga yang bilang wah di UniHealth bonusnya itu kecil gitu ya. Dibanding dengan ini kan itu sering tuh saya dengar. Tapi orang belum tahu begitu masuk di UniHealth itu bonusnya itu maksudnya berlapis-lapis mulai dari orang bergabung, orang belanja, orang merekrut gitu ya. Orang ngajak aja dalam 1 bulan seperti bulan ini orang mensponsori dia mau jadi leader dan dia menjadi leader menjadi SPM yang jago jualan itu bisa dapat 7,5 juta gitu ya. Yang mungkin Pak Jafar, Pak Raymond beberapa kali webinar juga bawain. Kenapa? Karena punya kesempatan untuk dapat 3 orang dapat 2,5 juta misalnya. Itu kan itu di luar dari yang namanya bonus-bonus yang kita bisa dapatkan dari career plan gitu ya. Nah, Pak Stevi, benar nggak itu di UniHealth itu kita bisa memperbaiki taraf hidup kita gitu. Kita memang benar sesuai dengan tema kita, bisa merubah hidup kita lebih baik itu secara ekonomi itu benar nggak gitu Pak Stevi? Karena saya yakin juga kalau dibilang happy, semua orang juga banyak yang bekerja 30 tahun, dia bilang walaupun gajinya kecil itu cuma menghibur diri gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang wah saya bahagia kok bekerja walaupun gaji saya kecil, yang paling penting berkah, dia bilang barokah, dia bilang ya kan. Tapi sebenarnya dia hanya menghibur diri gitu Pak Stevi. Nah, maksud saya jangan sampai leader UniHealth Family yang dengar saat ini gitu, wah dia pikir ya mungkin Pak Stevi ini menghibur diri aja gitu ya. Di UniHealth itu walaupun karena dia sudah jadi top leader, walaupun penghasilannya kecil, dia bilang ya happy-happy aja. Nah pertanyaannya benar nggak sih? Itu di posisi kayak Pak Stevi ini bisa memang mempunyai penghasilan yang bisa dikategorikan ini memang layak gitu loh. Memang wajar untuk orang yang masuk di kategori peringkat yang Pak Stevi dapatkan bisa dapat seperti itu. Nah, itu saya minta konfirmasi dari Pak Stevi gitu. Yes, tengah banget Pak. Jawabannya bisa banget, bener banget Pak Riki, bahwa penghasilan di UniHealth dijamin banget oleh UniHealth dan saya merasakan sendiri, beda jauh banget. Jadi kalau saya teriak tuh, ini biarin nih, saya di kantor nih lantai 3 Pak Riki, tembus sampai lantai 1 sampai warteg depan tuh. Karena ini bukan karena saya jadi top 8, terus oh iya udah dapetin mobil Innova, mau berangkat ke London, udah dapat VIP trip di tahun lalu, kualifikasi GSL. Bukan, no. Saya Pak Riki merasakan penghasilan yang tadi Pak Riki tanya itu dan benar-benar nyata ke rekening, itu sudah saya visualisasikan sejak 2017 saya join ulang, saya tinggalkan kuntilanak yang tadi, maksudnya pindah-pindah loncat-loncat ganti kayak kutu loncat gitu ya. Wah, itu pun disebut sama RSM yang waktu itu minta tanda tangan saya, Pak Stevi harus tanda tangan gitu ya. Nggak boleh, gitulah maksudnya ya. Kalau sampai terjadi hal ini itu dicoret loh ininya Pak Stevi. Oh iya siap. Di situ saya komit dalam hati saya, dalam nama Tuhan saya join, saya fokus serius UniHealth. Saya udah gambarin nih di otak saya, puluhan juta saya terima. Saya udah gambarin di otak saya, mobil Innova sudah saya terima. Sebab iman adalah sesuatu yang nggak bisa saya lihat, yang nggak bisa kita lihat. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka saya beriman, saya percaya, gue super leader nyampe nih. Mobil Innova, gue dapet nih. Penghasilan belasan juta, puluhan juta, gue dapet nih.
Tapi dalam kenyataannya tahun itu Pak Riki 2017 memang belum dapat orang bonus kecil, kecilnya 50 ribuan gitu. Iyalah, itu nyata-nyata gitu. Tapi bukan ngelihat loh, kok cuma dapat segini, bukan di apa ya, bukan rasa nggak bersyukurnya yang keluar, tapi pertama rasa syukur yang keluar. Terima kasih Tuhan, ku dapat segini, ku percaya melalui Uni Health aku bisa gedein, expanding gua punya penghasilan. Makanya makin tahun, makin bulan Pak Riki. Hari ini ku gembira, melangkah di udara. Ayo, siapa yang mau bisa nyanyi bareng nyanyi? Enggak, mahal kalau kata mama saya. Wadipiro. Jadi memang penghasilan luar biasa ya Pak Stevi ya. Jadi Yes, penghasilan memang luar biasa ya. Jadi memang worth it untuk diperjuangkan. Setuju ya Pak Stevi ya? Worth it Pak. Kalau misal tadi Pak Riki bilang, ada member-member bilang bonus kecil, itu sorry nih, ada ya mantan lah dari Uni Health, itu pernah nelfon saya merospek gitu Pak Riki, untuk ayolah nggak usah, ini ada perusahaan baru, Pak Stevi kan hebat, nanti Pak Stevi datang dulu, Pak Stevi dengerin, nanti Pak Stevi yang cerna kasih tahu saya bagus enggak. Kuno loh, dalam hati saya ada kuno loh, lo merospek gue kayak gitu, gue udah tahu lo, biar gue datang habis gitu dipotret, gue dicoret dari Uni Health gitu. Dan dia nyambung kalimat akhirnya adalah, ya Uni Health itu bonusnya kecil. What? Langsung saya bilang, hati-hati, engkau nggak bersyukur, kau udah terima bonus lumayan, udah ke Eropa, tapi kau bilang bonus Uni Health kecil. No. Untuk gedein bonus di Uni Health, banyak jalan. Itu yang juga saya suka Pak Riki lewat Uni Health. Jualan langsung, jelas. Apalagi promo-promo sekarang Pak Riki. Aduh, Uni Health Family, oh my God. Itu syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Teman-teman Uni Health Family, ini Uni Health Management ini nih, mikirin kita itu sampai detil-detilnya loh. Penghasilan tuh, aduh, bener-bener loncer itu ibarat kata. Kalau kunci itu loncer, apa sih loncer bahasa Betawi itu? Jualan tiap hari jadi duit. Apalagi promonya sekarang, beli-beli paket-paket itu yang hadiah Magosai, dapat 2 tambahan botol Magosai gede, 5 botol Magosai gede, tinggal jual. Oh, makanya naikin skill jualnya, dapetin pola jualannya. Kedua, dapetin pola sponsoringnya. Banyak kok training-training yang udah disiapin oleh Uni Health. Kalau mau selnya mau lebih tahu, cari tahu, jangan nunggu dikasih tahu. Itu yang saya lakukan, saya cari tahu, saya terusin, deketin Pak Riki, deketin Pak Rishi, deketin Pak Jafar, deketin Pak Raymond, datengin aja. Jadi anak manis kayak di sekolah, duduk begitu, habis duduk terus ya ngeliatin, iya Pak Guru, iya Bu Guru, gitu kan. Akhirnya, oh ya gurunya seneng, iya, oh iya praktek nih. Seperti itu Pak Riki, jelas. Ya, Oke Pak Stevi. Jadi ya memang Pak Stevi memang benar ya, terbukti bahwasannya memang penghasilannya ya memang sangat worth it untuk memang misalnya kita perjuangkan gitu ya, karena memang betul. Karena memang tadi Pak Stevi sampaikan sebenarnya kita itu semua sama. Sebenarnya semua orang prinsipnya adalah sama. Kalau Pak Stevi bisa sukses, sebenarnya semua yang ada dalam webinar kita ini semuanya bisa. Saya lihat di sini ada Ibu Ami ya dari Pontianak nih. Saya kenal baik nih sama Bu Ami nih ya. Ada Ibu Afrahami ya. Saya pernah dikasih makan durian 1 karung sama Bu Afrahami ini gitu di Pontianak ya. Terus juga ada Bu Tuti Rodia, ada Bu Titin Sohertin, ada Bu Nurjana, ada Bu Fitri. Semua ada Bu Herwati dari Makassar, ada Bu Tri Kalia, Ibu Tri Puji dari Pontianak juga, ada Ibu Sorta, ada Bu Kristina. Semua yang saya lihat di sini sebenarnya bisa berhasil sama seperti Pak Stevi juga. Sebenarnya gini, waktu itu memang kita sempat ngobrol sama Pak Stevi itu. Sebenarnya kalau untuk memprospek teman-teman yang lain, sebenarnya kalau untuk membuka pikiran, sebenarnya tadi yang seperti Pak Stevi sampaikan tadi. Kalau memang kita bahagia dengan apa yang kita dapat sekarang, ya udah lakuin aja. Apa yang kira-kira yang udah kita rasakan saat ini, kita bahagia, kita nyaman, kita misalnya udah bekerja belasan tahun atau puluhan tahun dengan penghasilan segitu. Kita ngerasa bahagia, ya terusin. Kalau memang kita ngerasa, ya saya memang ditakdirkan untuk nggak pernah ke Eropa, ya nikmatin aja, nggak usah pernah ke Eropa. Saya memang ditakdirkan memang untuk punya kendaraan, ya kendaraan yang paling penting untuk kendaraan aja.
nggak pernah misalnya punya keinginan pengen beli mobil baru, setiap 3 tahun punya mobil baru misalnya. Terus juga mobilnya bisa yang bagus-bagus misalnya. Terus kita juga nggak pernah punya keinginan misalnya pengen dipublish sekali-sekali masuk majalah kayak gitu loh. Ya kan Ya. majalah yang punya yang terhormat gitu loh. Artinya majalah karena kita punya prestasi gitu ya. Yes. Kalau memang misalnya itu semua kita tidak mau dan kita memang enjoy dengan apa yang kita lakukan sekarang, nikmatin aja. Tapi satu titik kalau memang misalnya kita kepengen bisa keluar dari zona yang saat ini kita rasakan, kita kepengen misalnya jadi sumber manfaat, sumber berkat bagi banyak orang. Kita bisa punya kebermanfaatan lebih besar bagi orang lain. Kalau orang lain ingat kita, dia selalu ingat, oh orang ini memang baik, orang ini punya manfaat, orang ini super, luar biasa gitu. Sehingga orang bisa secara tidak langsung mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan semua anak keturunan kita. Itu kan menjadi satu berkah menurut saya yang sangat luar biasa kita hidup di dunia gitu, Bapak Ibu semua. Itu juga adalah kebermanfaatan yang luar biasa. Tapi di luar dari itu mungkin banyak orang yang belum sampai jauh ke sana. Kita memperbaiki taraf hidup ekonomi keluarga kita gitu loh. Yes. Betul ya? Ya, Betul. misalnya kita rumah bocor bertahun-tahun gitu loh, pakai ember, nggak pernah kita misalnya mau nyadar, misalnya udah biarin aja. Misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak enjoy, kita kepengen sesuatu hal yang lebih dari situ, maka Bapak Ibu semua jawabannya Bapak Ibu semua bisa serius bersama Uni Health. Bapak Ibu semua bisa habis-habisan bersama Uni Health. Maksimal saya kasih tahu, kalau 2 tahun Bapak Ibu semua tidak berhasil minimal jadi leader, nggak usah lanjutkan Uni Health. Kalau kita serius habis-habisan di Uni Health, jamin saya, garanti saya, pasti Anda jadi leader, pasti Anda menginjakkan kaki ke Eropa, pasti Anda punya penghasilan belasan juta. Pegang kata-kata saya. Karena orang jual narkoba sekalipun kalau dia habis-habisan, itu dia juga bisa punya pegang uang, tapi dia nggak akan lama. Sel nunggu dia. Banyak orang yang mengutuk dia karena banyak orang yang punya masalah gara-gara konsumsi narkoba. Tapi kita ini adalah membantu justru banyak orang. Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang itu yang butuh yang namanya gastrimah. Banyak orang yang butuh Livron. Banyak orang yang sakit di luar sana ketakutan nggak bisa keluar rumah. Butuh Magoza, Ibu. Butuh Astagen. Orang punya uang berkoper-koper, bermobil-mobil, uang cash. Dalam kondisi begini, masuk rumah sakit aja susah. Masuk rumah sakit aja antri. Gitu ya. Tapi sebenarnya orang bisa kita sadarkan melalui kita dan bersama Uni Health, Bapak Ibu semua kita punya manfaat bersama Uni Health, orang bisa konsumsi itu Astagen, orang bisa konsumsi astaxanthin. 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun orang minum, banyak banget manfaat yang dapat dia rasakan. Satu aja kuncinya, orang minum rutin misalnya. Nah, Bapak Ibu semua, kita bisa jadi manfaat itu untuk semua orang. Kita punya penghasilan maksimal 2 tahun. Nah, Bapak Ibu semua yang ada dalam webinar ini, Pak Stevi udah merasakan sendiri bahwasannya begitu dia serius, dia nggak mau diejek orang, dia nggak mau dihina orang, dia nggak mau mobilnya penyok-penyok, nggak mau lampu sennya pecah-pecah gitu ya. Dia kepengen mobil baru, itu dia buktikan itu beneran bersama Uni Health. Itu saya tahu, saya saksinya. Dia kepengen jas yang bagus, kepengen bener-bener dia punya penampilan yang memang up to date, bener sekarang dia lakukan. Itu kenapa? Karena dari sisi ekonominya dia bisa berubah drastis gitu. Nah, Bapak Ibu semua juga bisa pakai banget, bisa pakai super banget, bisa banget gitu ya, untuk bisa merubah hidupnya bersama Uni Health. Saya nggak usah sebutkan deh, di sini ada top nomor 2 Ibu Siti Hadijah, udah senyum-senyum dia. Oh, dari tadi Pak. Salah satu orang yang kena dengan ucapan saya tadi itu adalah beliau, dia rasakan langsung gitu ya. Karena sejak awal saya pertama kali ke Palu itu bertemu dengan beliau yang jemput saya gitu ya. Nah, beliau itu dia memang punya keinginan untuk merubah taraf hidupnya menjadi lebih baik. Keluarga besarnya dia pengen angkat, harkat derajatnya gitu dia pengen angkat, dan bersama Uni Health bener ini dia bisa buktikan. Kalau nggak percaya telepon aja nanti Bu Ija, chat aja sekarang Bu Ija di chat Japri. Bener nggak gitu kata Pak Riki gitu ya. Jadi di Uni Health Bapak Ibu semua saya doakan kita semua Uni Health Family itu memang bisa menjadi sumber manfaat, sumber solusi, terutama solusi kesehatan. Solusi untuk ekonomi lebih baik bersama Uni Health. Dan melalui tangan-tangan kita, melalui Bapak Ibu semua, melalui kita, melalui orang-orang yang tentunya sudah berada di Uni Health saat ini, kita bisa membantu menjadi sumber manfaat, menjadi sumber berkat bagi semua orang, terutama orang-orang, saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, Bapak Ibu semua. Ya, oke Pak Stevi kita lanjutin. Ini masih menarik nih Pak Stevi. Ya, nanti ada tanya jawab.
Jadi Pak Yes. Stevi, kesimpulannya Pak Stevi, apa yang Pak Stevi pengen harapkan ini untuk di masa yang akan datang bersama Uni Health gitu? Oh, Apa harapannya, hope-nya Pak Stevi di masa yang akan datang bersama hope Uni Health? saya fantastis Pak Riki. Saya setiap hari mendoakan Uni Health Family, manajemen dari Uni Health, dari Soho Global Health Tbk. Apalagi dalam doa saya minta agar semua yang Uni Health Family yang sudah punya target, dreams, achievement yang ingin dicapai, tolong dikabulkan. Kumohon Tuhan, kabulkan doa mereka semua. Mereka udah serius ke lapangan di kondisi yang orang bilang diketatkan sini sana, dijagain jalanannya PTKN. Tuhan, lapangkan jalan mereka supaya mereka bisa mencapai semua dreams mereka. Tambahkan lagi kekuatan buat mereka Tuhan. Tambahkan lagi jalan baru, pelanggan baru, leader-leader baru dalam grup mereka Tuhan. Kasihani mereka, promosikan mereka Tuhan. Bela mereka Tuhan. Karena mereka di jalan-Mu, mereka jadi sumber manfaat. Mereka jadi saluran berkat buat banyak orang Indonesia. Jadikan mereka, angkat mereka tinggi, jadi kepala tidak jadi ekor. Mereka generasi juara, generasi tuan, generasi majikan, generasi yang dapat beasiswa dalam negeri luar negeri bagi anak-anaknya. Mereka generasi the best and the biggest. Itu tidak pernah lepas doanya. Doa saya kepada seluruh Uni Health Family, apalagi teman-teman yang berjuang. Tidak ada achievement yang tidak bisa dicapai di Uni Health, teman-temanku sekalian. Beda ya, beda. Kita ngelakuin sesuatu di tempat lain yang kita nggak tahu ujungnya, tapi kita terus hard work di situ, kerja keras sampai banting tulang, padahal udah tinggal tulang badannya, udah nggak ada dagingnya, banting tulang. Tapi ujungnya kita udah tahu bahwa itu nggak ada harapan, nggak jelas, nggak balik modal dan sejenisnya. Sementara di Uni Health saya ngeliat Pak Riki, piala gede banget di Uni Health, isinya itu kesehatan, isinya itu kelimpahan, baik penghasilan, karir yang terjamin, warisan yang bisa diwariskan ke anak cucu cicit, berarti masa depan yang terjamin, pensiun yang jelas banget lewat Uni Health. Itu piala gede. Kalau wisata jalan-jalan luar negeri juga udah disiapin. Plus happiness kita ngelakuinnya. Saat orang jadi makin sehat, sembuh dari stroke-nya, sembuh dari kankernya, sembuh dari yang nggak bisa jalan jadi bisa jalan, sembuh yang misalnya biasa tadi ketergantungan dengan obat darah tinggi, obat diabetes, kembali jadi stabil. Itu udah wow. Harapan saya itu di situ, Tuhan tolong kasih kekuatan buat Uni Health Family, Tuhan. Tuhan tolong kasih panjang umur untuk seluruh manajemen Uni Health, seluruh Soho Global Health punya karyawan, staff, semuanya. Apalagi keluarga dari Uni Health Family, keluarga anak cucunya, kakak adiknya, orang tuanya, keluarganya, dijaga pasukan malaikat supaya terhindar dari segala sakit penyakit. Itu harapan saya yang paling awal. Baru pencapaiannya, ayo mintanya apa? Cuman Stokis Conference. Mintanya apa? Leaders Conference. Mintanya apa? Mau jadi elite leader, super leader, gold super leader sampai superstar. Ayo, semuanya udah ada menunya, udah ada polanya. Tinggal engkau mau sepenuh hati enggak? Engkau mau serius enggak? Seperti engkau menanam apa ya? Bukan menanam, memperhatikan ini nih. Saya kasih sebentar nih backgroundnya saya seperti ini ya. Tada! Apa nih? Ayo. Pak Jafar pinjem ya. Ini. Nah, pasti semua suka ginian kan? Oke, ini satu. Atau ini. Ya. Atau ini. Nah. Iya, saya bukan jualan kembang ya, bukan jualan tanaman. Tetapi saya melihat Uni Health saya ini dan harapan saya Pak Riki kepada Uni Health Family seperti ngerawat ini nih.
Makin cantik kan kalau diperhatiin tiap hari. Segala sesuatu yang diperhatikan pasti akan mekar, mewangi, terhibur simfoni. Pasti hidupmu kan bahagia. Pasti hidupmu kan bahagia. Apalagi kalau 3 tanaman ini saya ibaratkan SPM Anda. Anda yang punya dreams, harapan saya nih, Anda yang punya dreams mau jadi super leader, berarti ini 3 SPM. Tanaman di depan saya ini beda-beda. Ini kaktus, tumbuhnya lama, kelihatannya bantet, perlu pupuknya lama, airnya juga dikit. Jadi masing-masing tanaman ini beda-beda. Maka saya customizing, nggak bisa nih SPM yang A dengan SPM B, dengan SPM C, saya perlakukan rata, nggak bisa. Maka saya harus curahkan lagi waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang untuk ini dia. Perhatiin satu persatu. Ada yang di tahun pertama, yes, jadi SPM, jadi leader. Ada yang di tahun kedua, ada yang tahun ketiga, ada yang tahun keempat, ada yang di tahun ketujuh. Tapi jangan hilang harapan. Karena mau 15 tahun Anda di UniHealth, tetap nyampe. Yang penting lakukan 3 hal itu. Jadi, doa saya, Anda semua minimal masuk surga pertamanya UniHealth, namanya Super Leader Qualified. Itu Pak Riki. Oke, Pak Stevi. Jadi intinya sih Pak Stevi bersama UniHealth secara pribadi ya Pak Stevi juga ya pasti dia ingin sekali untuk mendapatkan superstar ya, puncak karir bersama UniHealth. Tapi sebenarnya kunci dari superstar itu sebenarnya hanya 9 kualifikasi untuk SPM saja. Gitu ya. Kualifikasi 9 SPM sebenarnya semua orang mau kalau dia tahu surga pertamanya UniHealth itu adalah super leader, semua orang 9 orang itu seharusnya dia semua pasti kepengen jadi super leader. Jadi Bapak Ibu semua di UniHealth kalau pengen dapat puncak karir di UniHealth cukup kita punya 9 aja breakaway. 9 orang Bapak Ibu semua kita punya break ataupun kalau bahasa umumnya itu dibilang 9 kaki yang semua ngejar leader, semua berangkat ke Paris setiap bulan. Dan kalau misalnya itu telah terjadi dan step by step kita lakukan, kita rintis dan tinggal nunggu waktunya 9 orang itu pasti semua pengen dapat Innova. Gitu ya. Kalau mereka dapat Innova maka kita semua bisa jadi superstar. Itu puncak karir UniHealth saat ini. Baik Pak Stevi, mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab gitu ya. Ini banyak yang juga adalah orang-orang baru, banyak member-member baru dari nama-namanya saya lihat itu masih ada beberapa yang asing ya. Tapi beberapa juga lebih dari 60-70% ini saya mengenal namanya gitu ya. Tapi artinya di sini ada banyak orang-orang yang baru. Mungkin Pak Stevi punya tips nih ya. Pertama kali Pak Stevi join di UniHealth saya ingat itu mobilnya penuh dengan barang. Pak Stevi lakukan adalah jualan. Saya selalu bilang kalau ada orang yang pengen serius di UniHealth, lakukan 2 hal. Lakukan 2 hal. Yang pertama jualan. Jualan. Tapi jangan lupa rekrut. Di samping jualan kita juga harus merekrut, mengajak orang, mensponsori. Artinya apa? Orang yang kita ajak, orang yang kita sponsori, kita ajarkan untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Kalau masih enjoy dengan apa yang kamu punya saat ini, apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang menjadi penghasilanmu saat ini, ya lakuin. Tapi kalau menurutmu kamu kurang puas, jalanin. Ayo kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama. Ayo sama-sama berjuang, berangkat ke Paris, dapat Innova baru tiap 3 tahun sekali. Dapat penghasilan kayak Pak Stevi, 40 juta, 50 juta, 60 juta setiap bulan. Ayo sama saya bantu. Itu namanya merekrut, mensponsori. Jadi pertama dilakukan adalah menjual. Menjual kita harus bisa cara menjual. Karena saya yakin banyak banget di antara kita dan rata-rata semua orang bisa menjual. Hanya kelemahannya orang kenapa dia tidak banyak menjual, karena dia tidak menguasai produk. Pada saat orang nanya produk ini begini, Mbak, Bibu, Bebo, jawabannya ya memang akhirnya orang nggak tertarik gitu loh. Makanya ikutin selalu kuliah umum UniHealth setiap minggu.
ikutin, karena itu adalah untuk membangun skill kita. Karena bukan cuma hanya baca katalog, kita lihat ingredient produk, tapi juga kita harus bisa menjelaskan skill dari kesehatan, apa yang menjadi kebutuhan orang, apa yang menjadi keinginan orang. Kita juga harus bisa bantu jawab. Kita sebagai apa ya namanya duta kesehatan itu kita harus memberikan solusi yang orang butuhkan, bukan solusi apa yang menjadi keuntungan kita, tapi solusi dari apa yang orang butuhkan. Nah, dengan seperti itu, Bapak Ibu semua, kita semua Unihealth Family, kalau itu kita lakukan, pasti secara otomatis konsumen loyal customer kita itu pasti akan mengikuti. Jadi selalu pastikan kita selalu memberikan solusi apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Menjual dan kita rekrut, kita mensponsori, bantu orang untuk dia juga bisa menjual dan akhirnya juga dia bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Dua hal itu yang selalu saya tekankan di awal Pak Stefy bergabung bersama Unihealth. Dan akhirnya Pak Stefy buktikan. Pak Stefy jualan tiap hari, rekrut, hubungin orang, ketemu siapapun, bicara produk Unihealth. Nah, Pak Stefy, di dalam kita bisa menjadi leader, naik lagi ke posisi super leader, kalau pengen jadi seperti Pak Stefy, maka harus jago merekrut. Kalau pengen seperti Bu Ija, pengen seperti Bu Meike, yang saya lihat pas kebetulan yang ada di dalam pas di depan tampilan layar saya, maka bukan cuma jualan, tapi kita harus jago merekrut. Bapak Ibu semua harus jago merekrut. Nah, yang pertama Pak Stefy mungkin ceritakan sebelum kita masuk tanya jawab gitu, Pak Stefy ya. Pertama itu, kok Pak Stefy bisa sukses dengan cara menjual? Apa yang Pak Stefy bisa share apa kehebatan dari ternyata menjual itu justru ya kita bisa tracking, kita bisa dapat poin. Karena kalau kita menjual kualitas produk yang bagus, konsisten, follow up kita lakukan secara terus-menerus, kita bisa dapat loyal customer. Itu clear. Bagaimana agar loyal customer tetap belanja dan kita punya orang yang baru ya, tentunya kita merekrut. Pola yang pertama Pak Stefy mungkin bisa sharekan bagaimana kita bisa sukses jadi SPM itu. Gitu ya, dengan cara menjual. Yang kedua, kalau kita mau jadi super leader ya kita juga harus merekrut. Bagaimana caranya merekrut? Mungkin dua hal itu Pak Stefy, mungkin Pak Stefy bisa jelaskan, bisa to the point sama teman-teman kita pada sore hari ini. Silakan Pak Stefy. To the point, yes. Tenget, yes. Tiknet, gitu Pak. Oke, dua pertanyaan saya jawab. Yang pertanyaan pertama, cara menjual. Saya mengambil praktek yang di tahun 2017 ya Pak Riki. Kalau di sekarang udah enak banget jualan tuh, oh my god, gitu ya. Waktu 2017 saya akan ceritakan waktu saya memulai, gitu ya, jualan. Nah, yang paling pertama adalah saya lihat dulu mindset saya ini, saya setel, saya kasih skrip, saya kasih naskah Pak Riki. Yang paling pertama ya jelas pengetahuan produk, gitu kan. Waktu zaman itu Pak Riki mengadakan training produk yang mana saya diarahkan oleh Ibu Indriati, top leader saya, ya, top nomor 9. Ayo kita bikin yuk seminar Magosai, gitu ya. Supaya apa? Bikin seminar tersebut, ya best seller kita waktu tahun itu Magosai dan sampai sekarang, begitu ya. Ditambah ada Astagold, Negres, lain-lain. Nah, pada saat Magosai, saya langsung, oke, ayo saya bikin. Saya investasi Pak Riki, investasi tiket. Zaman itu kita harus investasi tiket. Dan pada saat Bu Indri dan Bu Cika waktu itu ya, Pak Stefy mampu berapa? 100 ya? Saya nggak pakai bilang enggak. Saya langsung bilang oke. Bukan berarti saya ngitung dulu, tunggu sebentar, dari jalur yang ini, sekian tiket, 10 tiket, ini 5. Enggak, saya 10 oke. 100 oke maksud saya. 100 oke. Di situ baru saya jual. Jadi yang saya jual adalah bukan cuma jual produk, tapi jual acara yang acara produk, seminar produk. Waktu itu Pak Riki hadir, Pak Jafar hadir, gitu ya, menjemput Pak Riki juga di Seraton Media di dekat sini nih ya. Makin dekat kita, oh ya jalan kaki udah sampai. Dan pada saat saya menjual itu, saya langsung, oh oke, target terdekat SPM. Maka SPM itu 60 juta poin. Dalam sebulan SPM, berarti kalau saya bagi 30 hari, per hari saya harus jual 2 juta poin. 2 juta poin, rupiahnya berapa? Sekitar 4 juta rupiah. Maka di situ saya langsung nyetok. Zaman itu saya masih bolak-balik katalog. Aduh, apa ya barang ini? Bu Cika lewat waktu itu. Udah Pak, itu antioksidan life aja Pak.
sama antioksidan plus gitu waktu itu Bu Cikanya bilang. Dan ya udah saya beli itu aja deh. Jadi adakan dulu produknya, baru saya cari pembelinya yang mereka membutuhkan produknya. Bukan, tar dulu, saya nggak mau nyetok. Tunggu dulu siapa yang mau nanya ke saya, baru saya beliin. No, 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 no. Itu bukan mindsetnya. Suaranya agak hilang ya Pak Stevi ya. Dengar dari Pak Riki, Oke. cerita Ocha, Pak Marsudi, iya, stok dulu. Saya langsung nginget, wah, Bu Ija, Bu Mia, Pak Ocha, Pak Marsudi, top-top leaders yang ada ini, nyetok dulu. Ada gula, ada semut, ada sekolah, baru cari siswanya. Bukan cari siswa dulu, baru bikin sekolahan. Cari dulu pembelinya, baru menyetok barang. Enggak, saya nyetok. Penuh, betul kata Pak Riki itu, mobil Terios itu sekarang sudah milik Pak Surya Bahelda, hebat juga tuh ya, Pak Surya Bahelda SPM emas nih, ya udah bisa beli mobil tuh ya dari penghasilan Unihealth, selamat gitu ya. Oke, sambil per hari saya target Pak Riki 2 juta PV per hari. Kalau sekarang kan enak nih Pak Riki dan kawan-kawan Unihealth Family, per minggu masih dikasih lagi piala-piala kecil. Maka kalau ibarat kalau pertandingan taekwondo, dalam sebulan itu dibagi 4 babak. Minggu pertama itu babak penyisian 1, minggu 2 babak penyisian 2, minggu ketiga babak semifinal, minggu keempat babak final. Maka kita harus menang dulu, jangan sampai di ujung bulan di babak final, jangan ngarep ke babak final. Lo mau capai ke piala namanya SPM, halaman surga pertama Unihealth itu SPM. Jangan harap masuk ke situ. Babak pertama lewatin dulu. Oh enggak, gampang kok, tar aja. Bom di akhir bulan. Itu jadi pola. Saya nggak mau pola begitu, saya pola per hari. Bangun tidur, ku terus bersyukur. Tidak lupa hubungin orang-orang. Di situ saya membentuk pikiran saya, gerakan-gerakan saya, pola. Itu kalau teknik NLP namanya repetition, pengulangan. Pertama afirmasi dulu, saya super leader, saya SPM, saya super leader, saya SPM. Kedua, saya lakukan, nggak cuma ngeliatin tulisan di papan tulis, ngeliatin di kalender, ngeliatin di wallpaper handphone, oh iya SPM, enggak, tapi diucapkan, saya SPM, saya super leader, saya super leader. Fake it until you make it. Pura-puralah engkau udah sampai di SPM dengan memperkatakan dan melakukan, maka you make it. Fake it until you make it. Maka saya berpura-pura, saya udah super leader, saya ngucapin, mengoceh terus, gua super leader, ayo ini produknya bagus nih. Orang nanya produk Unihealth, ini tanya gue. Jangan hanya lihat di katalog, tanya gue, apa? Lo mau tanya apa? Oh, kalau sakit diabetes apa? Ini. Kalau sakit sendi kaki ini. Kalau sakit yang jantung ini. Saya langsung kasih tahu. Jualan. Lalu meningkat ke rekrut karena jurus yang tadi pukul, tendang, tangkis. Pukul dan tendang ini yaitu jualan dan rekrut. Saya tulis di papan tulis selain 2 juta PV, saya tulis juga rekrut 10 orang tiap hari gabung Unihealth. Untuk SPM saya langsung buka data akhirnya. Saya belajar juga dari Bu Ijah. Diceritain sama Pak Riki itu, Bu Ijah, rajin sekali itu bikin data gitu kan, dari activity report misalnya begitu. Saya langsung, oh iya, saya cek. Untuk SPM, saya masuk SPM itu bulan kelima, lama waktu itu. Bulan kelima, tapi saya lihat, oh jumlah member saya sekitar 300. Pas super leader, oh 1000 member. Berarti cocok. Maksudnya apa? Ini langsung bedah nih yang saya praktek gitu ya. Untuk super leader, 1000 orang member, mau itu belanjanya 1 juta poin rutin, atau
kurang dari 1 juta poin, minimal jumlahnya ada 1000 yang ada denyut nadinya. Itu yang saya langsung, oh database. Berarti kalau begitu misalnya saya mau kejar SPM nih, jualan 2 juta poin dan rekrut promo join member ini. Rekrut. Oke, rekrut. Waktu zaman itu saya senang banget gabung, rekrut, dapat legres 1 kotak. Starter kitnya dari 99.000, belinya cuma 49.000. Saya stok 50 atau 100 kalau tidak salah itu ya. Juga saya stok katalog 50. Saya kirimin. Sambil saya minta, mana KTP lo, sambil jelasin, itu lo cobain dulu nih Legres nih, bagus nih produknya Legres. Saya kirim. Pak, itu bukan buang-buang duit. No, investasi ini bukan buang duit. Investasi ini yang namanya investasi, berbuah. Saya ngelihat, oh kenapa harus jualan? Karena produk kita ini kalau udah produknya ngomong di badan si pemakai, si pengkonsumsi, dia akan terjadi repeat order. Nah, kalau mindsetnya nih udah disetel, oh iya produk UniHealth, produk yang dipesan ulang, dipesan ulang. Disitulah sumber pertama penghasilan saya dan teman-teman semua. Maka walaupun saya kurang jago jualan, belum jago jualan, saya pastikan saya setel pikiran saya, jualan. Rekrut. Apa yang terjadi kalau saya target 10 per hari adalah 2-3 join begitu. Bahkan kalau ada kalimat yang zaman dulu bilang, motor-motorin jaringan aja, nggak aktif, ya oke, mau cari yang aktif, dapetin dulu yang nggak aktif kan kita nggak tahu, bukannya ada yang bisikin, hei ini orang di depanmu bakal jadi member aktif loh, orang ini nggak bakal beli rutin loh, nggak ada, ikhtiar aja. Jadi saya hajar pakai prinsip, waktu itu saya setel di pikiran saya, taruh telunjuk di hidungnya orang yang di hadapanmu. Kalau dia masih bernapas, dia perlu legres. Orang lagi naik sepeda motor, itu legres lagi naik motor. Orang lagi jalan kaki, legres lagi jalan kaki. Jadi setiap lihat orang, itu kan kayak Bu Ija juga kalau nggak salah itu. Saya ketemu orang, tembak. Ini bakal jadi konsumen saya. Ini calon leader di dalam grup saya. Jadi pada saat ketemu orang, saya ngelihatnya adalah bukan duit, tetapi saya ngelihatnya, oh dia loyal customer yang akan rutin beli produk saya, yang saya akan berkati dia. Kalau sampai dia menseriusi UniHealth ini, dan dia jadi orang sukses, minimal leader, elite leader, super leader, wow, hidup kita berarti banget. Maka di situ gairah saya nggak pernah habis. Jangan sekali-kali puas gitu, saya nggak pernah tuh. Udah deh puas, nyantai dulu deh. Ingat, saya nyantai dikit aja ya, 2 hari, 3 hari itu langsung hilang ininya, api gitu loh. Sama aja kayak saya mau bertanding, pagi hari itu harus pemanasan. Sama juga kalau mau saya bertanding, padahal pertandingan cuma 9 menit. 3 ronde kali 3 menit. Tapi latihan persiapannya 6 bulan, 12 bulan, bahkan 24 bulan hanya untuk pertandingan 9 menit, teman-teman sekalian. Jadi untuk jadi super leader, apalagi maaf ya, cuman SPM, latih cuman 2 tempat aja, di pikiran kita sama di kinestetik kita, gerakan kita. Maka itu jadi sukses buat teman-teman semuanya. Saya tahu, saya percaya kawan-kawan yang ada di Zoom ini ada yang sudah sekian bulan, ada yang lebih dari setahun, ada juga yang baru join, kurang ngerti gimana. Jangan khawatir. Materi saya ini materi yang ringan-ringan, tapi semoga itu bisa menancap di pikiran dan hatinya teman-teman semua. 2 jurus utama yang tadi Pak Riki bilang, pukul tendang kalau di taekwondo,
ya, pukul tendang tangkis gitu. Pukul tendangnya itu adalah jualan dan rekrut. Saya sambil jualan, saya pun rekrut. Walaupun ya tapi dia kan cuma beli 1 lembar Legre, Steph. Iya, tawarin join. Supaya apa? Ada ikatan. Pertama di pikiran si orang yang beli itu, oh iya ya, saya join ya. Terus kita bilang, selamat ya Bu, ini saya kasih tambahan hadiah buku katalog. Buku katalog ini adalah kumpulannya resep-resep dokter, bukan cuma daftar harga doang nih. Barangnya harganya berapa. Di sini nih ada jurnal kesehatan. Ibu baca ya, ini tabelnya. Kalau sakit apa, dikasihnya apa. Kalau ini sakitnya apa, dikasihnya apa. Di halaman 6. Ya Bu ya, nanti Ibu kalau ada apa-apa tanya saya ya. Kira-kira ada tetangga Ibu 5 orang aja yang bisa saya bantu, saya ceritain. Atau kalau bukan tetangga, di daerah yang mana gitu, saudara atau teman yang ada masalah kesehatan gitu, bisa saya minta ininya. Lihat, kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua, berlimpah-limpah dan memperluas daerah teman-teman se-Indonesia. Terakhir dari pertanyaan Pak Riki, target saya untuk jualan dan rekrut, target saya cuman simpel aja. 1 juta member setia pakai produk. Maka saya tidak akan pernah berhenti untuk terus jualan dan rekrut sambil membina grup di dalam grup saya dan juga Union Family sekalian. Demikian Pak Riki. Yes. Woo! Union Family. Semangat. Sehat. Yes. Race to the stars. Ya, oke. Terima kasih Pak Steffi. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah mendengar ya bahwasannya kalau dari Pak Steffi bahwasannya kalau ingin menjadi leader ya utamanya adalah kita memang harus bisa menjual, dan menjual itu sendiri bukan berarti kita ya menjual hanya sesuai dengan pada saat kita mau ya kita mau jual, pada saat kita lagi capek ya nggak bisa begitu. Intinya yang Pak Steffi sampaikan adalah memang harus konsisten gitu. Pada saat kita memang mau jadi leader UniHealth, kita mau serius di UniHealth, maka ya konsisten aja gitu. Pak Steffi tadi itu memvisualisasikan bahwasannya dia siapapun yang dia ketemu, siapapun yang dia jumpai setiap hari pasti selalu dia bicara karena dia sudah serius di UniHealth. Awalnya itu di 2017 ya otomatis ya dia bicara mengenai UniHealth, produk. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu semua, sekarang justru Bapak Ibu semua untuk bisa menguasai produk, untuk bisa menguasai bagaimana kita bisa masuk dan menjelaskan kepada orang agar produk ini benar-benar produk ini dibutuhkan oleh orang. Kuncinya adalah Bapak Ibu semua harus kuasai produk dan harus punya skill terhadap tentunya cara menjelaskan produk. Nah, Bapak Ibu semua harus ikut webinar UniHealth karena itu adalah akademi, itu adalah training untuk kita semua untuk membangun Bapak Ibu semua, karena training untuk mempunyai skill terhadap produk-produk UniHealth itu adalah salah satu kunci Bapak Ibu semua bisa menjadi super leader gitu ya. Pak Steffi tadi tidak menjelaskan apa yang harus dikuasai gitu ya, karena memang waktu juga membatasi kita, tetapi intinya adalah memang kalau kita mau jualan selain kita kuasai produk ya memang kita harus punya skill. Bagaimana kita bisa masuk menjelaskan produk tersebut, kenapa orang harus mau terhadap produk ini, kenapa orang harus butuh terhadap produk ini, dan apa yang orang rasakan kalau misalnya orang konsumsi produk ini. Nah, itu semua bisa didapatkan dari pengalaman, dan selain pengalaman adalah kita harus ikut training secara rutin. Jadi pastikan Bapak Ibu semua yang ingin serius, ya selain kuat jualannya, juga kuat mengikuti trainingnya. Jangan trainingnya kuat, gitu ya, tapi jualannya enggak ya udah mawon gitu ya. Jadi harus dua-duanya balance gitu ya. Tapi begitu nanti kita sudah jadi SPM atau kualifikasi elit, maka Bapak Ibu semua harus punya tim. Dengan punya tim itu yang akan mempermudah kita semua. Tapi kalau dibilang Pak bukannya lebih susah kalau kita punya tim ngurus-ngurus? Iya, memang lebih susah, lebih sulit. Tapi semua itu bisa kita lakukan karena sesuatu hal yang belum kita alami itu biasanya pasti masih menerawang terus. Wah, kayaknya berat, wah kayaknya susah. Tapi begitu step by step nanti kita masuk kayak seperti Pak Harun nih, saya lihat waktu Pak Harun join jadi member, jadi stokis langsung Pak Harun dulu jadi leader, Pak Harun jadi elite leader, Pak Harun jadi super leader, terus juga Pak Harun akhirnya bisa dapat Fortuner,
Sekarang lagi ada kualifikasi Innova juga satu gitu. Awalnya Pak Harun juga tidak menyangka bahwasannya Pak Harun bisa, karena yang paling penting konsisten aja dilakukan. Konsisten aja dilakukan, karena semua syarat untuk menuju kesuksesan di Unihel itu sudah ada. Dari sisi produk sudah approve gitu ya. Dari sisi career plan itu juga sudah approve. Dari sisi apapun Unihel justru bukan mempersulit orang untuk kualifikasi, justru siapa yang serius itu kita akan carikan cara bagaimana agar orang itu bisa langgeng dan bisa tercapai apa yang dia inginkan. Jadi terbalik, bukan kita cariin cara agar orang nggak kualifikasi, cariin cara kalau memang dia serius agar dia konsisten untuk kualifikasi. Yang paling penting yang sering saya bilang adalah tidak melanggar kode etik, tidak melanggar perintah agama, dan juga tidak melanggar tentunya ketentuan dari aturan dari pemerintah dan aturan dari perusahaan kita. Itu aja. Selain itu apa yang bisa kita lakukan ya kita lakuin. Apa aja kita lakuin untuk membantu Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua punya kesempatan yang sama untuk berhasil, untuk sukses. Mari sama-sama Bapak Ibu semua yang ingin serius di bisnis Unihel, yang ingin serius, ingin merubah hidupnya, ingin merubah taraf hidupnya, ingin mengangkat derajat keluarganya, ingin mempunyai penghasilan lebih besar dari yang sekarang. Salah satunya Unihel bisa membantu menjawab kebutuhan Bapak Ibu semua. Saya siap dihubungin, saya siap dibantu kalau Bapak Ibu semua pengen serius. Ada Pak Jafar, ada Pak Raymond, ada top leader juga yang mengundang Bapak Ibu semua, kita bisa bantu. Tapi untuk menuju kesuksesan itu bukan karena saya, bukan karena upline-nya, tapi karena kita secara pribadi. Karena kita mau dan ada yang mementoring, ada orang yang mau mengarahkan, dan Bapak Ibu semua mau untuk melakukan. Kuncinya adalah mau melakukan, gitu Bapak Ibu semua. Apabila itu sudah ada dalam diri kita semua Bapak Ibu Unihel Family, maka lakukan Bapak Ibu semua. Jual, rekrut. Maka Bapak Ibu semua akan bisa mendapat apa yang Bapak Ibu semua inginkan dan cita-citakan akan terwujud bersama Unihel. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin kita masuk di penghujung acara gitu. Acara kita webinar kita pada sore hari ini. Pak Stevi mungkin ada sesi tanya jawab ya. Jadi sesi tanya jawab ini mungkin kita batasin ya Pak Stevi ya. Ya. Mungkin kita masih punya 10 sampai 15 menit ke depan. Oke. Bagi yang ingin bertanya mungkin bisa Pak Jafar bisa dibantu. Yang ingin bertanya mungkin bisa langsung dibukakan mikrofonnya atau bisa chat juga bisa. Tapi lebih bagus kalau misalnya langsung berinteraksi gitu ya. Langsung bisa berinteraksi. Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, yang ingin mungkin mendapatkan sesuatu hal, informasi dari Pak Stevi, bisa langsung bisa dibukakan mic-nya, bisa bertanya atau buka pakai raise hand juga nanti akan dibukakan. Silakan Pak Jafar, bisa dibantu Pak Jafar. Di ujung kemarau panjang. Yes. Ayo. Ada yang mau bertanya? Tanya. Tidak ada pertanyaan udah bodoh. Pada jelas gitu Pak Stevi, ini udah kayaknya sepertinya ini udah nggak sabar lagi keluar dari webinar ini. Gitu ya, udah langsung action aja gitu ya. Oh jelas. Action aja ya. Jelas. Maunya tabrak orang, berisikin orang Pak Diki. Ibu, saya lihat di sini ada Ibu Afrahami, senyumnya itu udah senyum membakar diri dia sendiri gitu. Kayaknya saya harus bisa lanjutkan dulu leader saya yang tertunda gitu ya. Jadi selama tidak pernah berhenti, sukses, nyampe beberapa langkah ke depan, kita udah meninggalkan jauh, ya. Tidak diam saja. Ayo. Ditanya aja, yuk. Silakan, tanya dulu boleh. Oke, Pak Stevi. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, Pak Stevi, saya mewakilin deh kalau gitu ya. Boleh, saya mewakilin pertanyaan dari Bapak Ibu, saya mewakilin dari pertanyaan dari Unihel Family gitu ya. Nah, Pak Stevi. Ya. Kalau misalnya nih, ya, kalau kita misalnya, oh ini ada nih pertanyaan nih. Jadi saya masuk dulu nih di sini ya. Ada Bu Yulita gitu. Bagaimana sih Pak Stevi gitu agar bisa dapat 2 juta PV gitu satu hari gitu ya. Tiap hari bisa dapat 2 juta PV gitu ya. Mungkin Pak Stevi bisa sharing nih dari sisi Pak Stevi. Ini dari sisi caranya Pak Stevi ya. Oke. Silakan Pak Stevi. Baik, terima kasih Yulita Panggalo. Shalom. Nah, kita untuk 2 juta PV yang saya lakukan adalah pertama saya naikin target saya dulu. Untuk dapat hasil 2 juta PV, maka saya jualannya minimal 2 kali lipatnya. Maksudnya berisiknya itu 4 juta PV, 5 juta PV. Atau unlimited. Cuman saya kasih limit deh. 4 juta PV, 5 juta PV. Tabrak orang.
saya pun mengalami akhirnya untuk mencapai 2 juta PV itu per hari, ada di satu kota, saya mengalami kejadian seperti Pak Ocha, seperti Bu Ijah, atau mungkin beberapa kawan-kawan top leader lainnya, yaitu saya udah bawa 14 botol Magozai ke satu kota dengan tiket pesawat yang saya beli sendiri, karena saking dia mau ngomong, dia ngomongnya mau beli 14 botol itu. Tapi saya mau lihat dulu kayak apa barangnya gitu. Saya berangkat dan ya keren. Belinya cuma 4 botol dan plus 10 botolnya terpaksa saya harus titip di satu kota tersebut. Dan ya singkat ceritanya lah seperti pengalaman kawan-kawan deh. Nggak balik duit. Jadi ada bagian pengorbanan ya, bukan pengorbanan lah, investasi ya, 5 investasi kita kan, investasi uang, waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Nah, yang biasanya sih investasi saya itu bukan saya, investasi orang-orang itu yang terlalu kenceng dan terlalu kuat tuh di perasaan, alias baperan gitu. Oh, betapa jahatnya si calon konsumen, aku ditipu, banyak PHP-nya. Jadi saya nggak pakai investasi yang perasaan ini terlalu digede-gedein. Udah, set, selesai gitu ya. Udah, hari itu udah lewat, saya cari pelanggan baru untuk 2 juta poin. Memang untuk per hari 2 juta poin tidak segitu serta-merta langsung terjadi, Bu Yulita Panggalo. Ya, buktinya saya SPM bulan ke-5 loh. Ya, tetapi untuk mencapai ke situ yang saya perlukan adalah polanya, Bu Yulita Panggalo. Polanya. Bukan hari ini udah 2 juta, habis gitu udah santai dulu. Enggak bakal ketemu tuh. Polanya kayak kita belajar naik sepeda motor, kayak kita belajar kendarai mobil, polanya kita harus gerakkan. Atau sama seperti kita menghafal menyanyi, menghafal main alat musik, diulang lagi, nggak cuman baca teks di ini naskah lagunya, lirik lagunya. Oh ya, lirik lagunya di ujung September ceria. September ceria milik kita bersama. Sambil nyanyi. Baca sambil nyanyi, digerakkan kinestetik. 2 juta poin jualan, ya udah. Saya gerakin. Yang dicapai di akhir harinya tercapai, bisa tidak. 2 juta poin pun itu saya bagi. Pertama, buat penjualan pribadi saya. Kedua, penjualan di dalam grup saya. Itu sebabnya saya perlu merekrut sambil memantau yang saya rekrut. Konsumsinya apa nih? Dia masalah sakitnya apa? Anaknya berapa? Ada kesukaan dia apa ya? Hobinya apa ya? Jadi 2 juta poin itu untuk mencapai SPM yang stabil rutin, saya bikin pola, yaitu pola jualan saya pribadi dan omset dari grup saya. Kalau nggak capai, oke, tambahin daya jual saya dan tambahin jumlah orang yang saya rekrut. Sambil selain direkrut, dikasih pupuk terus seperti tanaman yang tadi saya kasih lihat. Kasih pupuk terus. Ini loh informasi produk. Waduh, kalau sekarang udah keren banget, apalagi video kreator yang namanya Bapak Jafar Heri dengan TikToknya, video-videonya. Woi, itu saya suka banget. Itu kan bikin orang. Iya kan? Makasih banget Pak Jafar ya. Kreasinya fantastis itu. Pak Riki juga ngarahin saya, Om, bikin video ini Om, pakai TikTok ini. Nah, cara jualan saya makin kesini juga ya udah makin kreatif. Dengan video-video, orang suka lihat video. Terus kedua, videonya ada musik, ada lagu. Kalau misalnya lagunya pakai copyright, ya udah, Anda yang nyanyiin. Pokoknya bikin hati orang itu senang dulu. Kalau bahasa orang senam otaknya itu, otaknya gelombang theta, alpha, theta. Bikin orang itu alpha, theta. Makanya kenapa ada entertain, ajak makan dulu, ajak ngopi dulu, ajak ngobrol, seneng-seneng dulu hobinya, baru masuk. Ini mah nggak usah saya ajarin teknik orang-orang jago-jago marketing ini, gitu kan, teknik NLP. Nah, saya pun begitu, lihat dulu dia sukanya apa. Oh, 2 juta poin ini. Oh, dia andalannya apa nih? Oh, dia kuatnya hanya di susu Starfit nih. Udah. Oh, dia ada masalah anaknya nih, alergi nih. Oh, kirimin susu Starfit. Minum. Oh, pas tempat latihan banyak anak-anaknya. Nih, Starfit 10 kotak.
kocokin itu, bagi-bagi. Jadi cara jualan saya untuk 2 juta poin itu adalah pertama di jualan pribadi, kedua di jualan di dalam grup untuk 2 juta poin misalnya, lalu kasih sampling. Nggak habis-habis saya kasih sampling. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Kasih sampling, kasih, memberi. Bu Ija begitu luar biasa. Ayo kita demo, susu. Di mana aja kumpul, ayo kita bikin booth gitu. Orang lagi mau lari, ayo kita bikin demo. Wow, strategi ini mah nggak usah diajarin sebetulnya, cuman diingetin. Sampling. Pak, tapi zaman pandemi ini, ya iyalah, manfaatin nih promo-promo yang tiap minggu dia bikin oleh UniHealth. Aduh, saya apresiasi banget. Terima kasih Tuhan, kau ketemuin aku dengan UniHealth, Tuhan. Kasih panjang umur untuk keluarga besar Pak Riki, untuk keluarga besar Pak Risi, untuk keluarga besar Pak Jafar, keluarga besar Pak Remon, Ibu Rima, Pak Doni, seluruh manajemen UniHealth, seluruh manajemen daripada Global Health TBK. Ini promo-promonya ini mestinya gini loh. Promo sampling barang-barang itu mestinya kan dari duit kita nih. Tapi ini disiapinnya dari UniHealth gitu lah. Aduh, seru banget, enak banget. Makasih UniHealth. Wow. Makanya sebagaimanapun udah deh, ayo fight. Jualan harian, rekrut harian, semua polanya, rel keretanya, lintasan balapannya, udah sangat rapi dan detail banget disiapin UniHealth. Jadi kalau cuman untuk jualan 2 juta poin per hari, versi saya, ya itu tadi. Saya naikin skill saya, jualan, ketemu orang, ada nafasnya, ceritain produk, nggak berapa lama, kasih sampling produk. Biar mulut gue ngomong di otak lo, legres gue, magozai gue, astagol gue, ngomong di sel badan lo. Itu cara jualan saya sih. Kurang lebih begitu, Pak Riki, Bu Yulita Panggalo. Oke, Pak Stevi. Makasih Pak Stevi. Mungkin saya bantu kasih summary gitu ya dari yang Pak Stevi sampaikan, terus juga ada saya tambahin. Jadi memang ini jadi pertanyaan banyak dari member-member kita gitu ya, bahwasannya wah, kalau satu hari itu jual produk UniHealth 2 juta PV itu gede. Saya tahu itu mah gede, di lapangan itu besar. Apalagi ambil produk-produk promo, itu besar banget, luar biasa gitu ya. Itu mungkin satu hari full kita harus bisa jualan gitu untuk dapat target 2 juta PV. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semua, yang tadi saya sampaikan, kalau ketemu dengan Bapak Ibu semua yang jago jualan, itu mah kecil, yang jago jualan. Tapi bagi yang pemula-pemula, itu saya tahu itu adalah tantangan. Ya, itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menaklukkan, kita harus tahu cara bagaimana kita bisa menjual 2 juta PV. Makanya Bapak Ibu semua, UniHealth Family, mungkin semuanya sudah tahu, tapi ini saya luruskan lagi nih. Itulah gunanya promo UniHealth. Jadi kita bukan single fighter jadi super lead, jadi SPM itu gitu. Mungkin Bu Yulita khususnya. Karena kita punya kesempatan untuk mengajak orang. Jadi kita ini bukan cuma buka warung tok yang harus dapat 2 juta PV target satu hari. Tapi kita bisa jadikan orang tuh messenger. Contoh, kalau merekrut 2 orang, maka orang itu dapat knife set misalnya. Di minggu pertama kemarin. Kalau dia ngajak 4 orang, dia bisa dapat koper, misalnya dapat tas, dapat seri Paris Collection gitu ya, dapat tas Paris Collection gitu. Nah, hadiah-hadiah itu kita bisa sampaikan ke orang-orang yang pertama jago jualan. Saya kasih tahu nih, misalnya nih, Bu Yulita misalnya, ketemu orang, kebetulan produk itu dia butuhkan sekali, karena memang keluarganya butuh sekali obat mah. Satu keluarga butuh obat mah. Oke, itu Ibu Yulita, maka Bu Yulita wajib untuk memberikan informasi mengenai Gastrimah misalnya. Mereka harus konsumsi Gastrimah, cara minumnya, dosisnya gitu ya. Dan Bu Yulita kasih tahu apa yang memang menjadi kebutuhan mereka dari produk tersebut. Tapi di satu sisi, Ibu Yulita juga harus mempunyai orang yang mau mengambil peluang untuk bisa dapat hadiah-hadiah dari UniHealth. Jadi bukan semata-mata orang yang sakit kita prospek. Mungkin kalau orang yang sakit untuk mikirkan dia mau jualan nomor 2. Dia yang paling penting dapat produk, dia bisa sembuh. Betul ya?
Betul. Tapi juga Bapak Ibu semua, kita juga bisa cari orang untuk kita jadikan reseller, untuk kita bisa juga, mereka juga bisa menikmati hadiah-hadiah. Karena kita juga sebenarnya happy dapat hadiah. Kenapa sih kita nggak mau bagi ke orang biar juga bisa dapat hadiah misalnya gitu. Nah, sebenarnya target 2 juta PV itu bisa kita dapatkan sendiri, tapi kita dapat untungnya banyak. Kalau Yes. Ibu Yulita bisa 2 juta PV per hari, 1 bulan 30 hari dapat 60 juta PV, itu mah hadiah numpuk di gudang. Mungkin Pak Harun bisa numpuk satu kamar gitu, hadiahnya banyak banget gitu ya. Dapat loyalty, dapat sponsor. Tapi mungkin juga kita bisa lakukan ngajak orang agar bisa dia juga dapat hadiah-hadiah tersebut. Karena di luar sana, Bu, dalam kondisi begini, banyak banget orang yang mau bekerja, tapi dia nggak ketemu tempat yang tepat. Dibohongin orang lah, gitu kan. Banyak. Nah, mungkin peluang kita lah untuk mengajak orang. Biasanya orang itu akan tertarik, yang tadi kata Pak Stevi bilang, kalau dikasih sampel. Orang Yes. Indonesia itu sukanya yang gratis-gratis. Nah, itu biasanya kita bisa tawarkan orang. Kalau kamu mau nih ya, jualan total dalam 1 minggu, kamu bisa jual ini. Kamu tahu nggak? Jual produk ini, itu kita bisa bantu orang, selamatkan orang, kita bisa naikkan daya tahan tubuh orang, kita bisa perkuat imunnya orang dengan produk ini. Selain kamu bisa bantu orang, kamu dapat uang segini, dapat hadiah segini, dapat begini, dan punya kesempatan untuk bisa seperti saya. Kalau kamu mau, saya dukung kamu penuh. Saya support kamu penuh. Itu yang kita bisa lakukan selain menjual. Jadi menjual produk yes ke orang yang punya kebutuhan, dan juga kita jual, Bapak Ibu semua, kita jual peluang UniHealth ini, kita rekrut orang. Jadi di saat yang bersamaan, Bu Yulita, selain kita jual produk, kita juga bisa merekrut orang. Atau ke orang yang kita jual produk, sekaligus dia juga kita rekrut. Tapi biasanya lama, mungkin ada Pak Harun, ada Bu Ija di sini senior ya, ada Pak Har. Saya lihat kalau misalnya kita jual ke orang yang sakit, terus kita ajak dia bergabung, itu butuh waktu. Betul nggak Pak Harun? Butuh waktu, nggak langsung dia mau jual. Dia pasti bilang, nanti kalau saya sehat, saya buktikan dulu. Coba nanti kalau dia sehat, belum tentu dia bisa join dan jadi stokis, belum tentu. Justru Pak Harun, Bu Ija dapat orang-orang itu karena orang yang mempunyai, melihat peluang masa depan UniHealth itu besar. Biasanya dia mau menjalankan UniHealth. Jadi bukan orang yang sakit saja. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang sakit dan sembuh itu juga bisa jadi tim kita. Tapi nunggu prosesnya lama. Saya takut nanti nggak tahan. Nanti kita nggak jadi leader, kita yang sudah down, begitu dia mau, kita sudah nggak ada lagi di UniHealth. Gitu ya. Jadi, di saat yang bersamaan kita jual, tapi di saat yang bersamaan juga kita juga bisa merekrut. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan dari Bu Yulita tadi juga sudah dijawab secara jelas dari versinya Pak Stevi, gitu ya. Terus juga Pak Stevi, kita lanjutin nih Pak Stevi ya, karena pertanyaan ada beberapa ya. Mungkin saya kalau bisa bantu jawab, saya juga bisa bantu jawab, nanti saya tambahkan dari Pak Stevi. Bagaimana menjaga semangat kita, coba tawarkan banyak yang tidak beli karena mahal, karena maunya murah-murah aja. Jadi tim mau, jadi tim mau tapi nggak jalan-jalan, terima kasih. Kita tahu bahwa UniHealth itu keren banget. Bagaimana supaya orang lain juga bisa melihat UniHealth keren dan mau action sungguh-sungguh di UniHealth? Sebelum Pak Stevi jawab, saya kasih tahu nih. Ini yang nanya namanya Pak Alianso ya, Bapak ya mungkin ya, Pak Alianso. Pak, gimana orang mau beli kalau Bapak sendiri masih ragu? Betul. Saya lihat Bapak aja sendiri cuma bilang keren, tapi Bapak sendiri saya yakin ini masih ragu karena Bapak belum menguasai UniHealth, produk-produknya UniHealth, sehingga orang bilang mahal. Karena nggak ada pembanding. Tapi kalau ada pembanding, itu mahal atau murah itu sangat relatif, gitu ya. Produk harga 10.000 itu juga bisa mahal kalau ada pembandingnya, gitu ya, dengan produk yang sejenis, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah umum menurut saya, ini adalah pertanyaan umum dari Pak Alianso ini, gitu ya. Bagaimana agar orang mau action di UniHealth, ya pastinya kita harus temukan dulu why-nya apa, orang ini mau apa yang tadi kita sampaikan di depan. Kalau misalnya hidupmu gitu-gitu aja kamu mau teruskan, mau nikmati, kamu suka diejek orang, kamu udah seneng dengan kamu naik motor, udah cukup hanya dengan naik NMAX kamu sudah ngerasa ya dunia hanya milik kita, ya nggak apa-apa lanjutkan.
Tapi kalau misalnya menurutmu banyak hal yang ingin kita bisa dapatkan lebih, kita pengen ngangkat derajat harkat keluarga kita, mau menambah jumlah ekonomi kita bisa sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita punya dream, kita punya cita-cita, kita pengen wujudkan. Menurutmu dalam kondisi kita sekarang, dalam kondisimu saat ini itu belum bisa kamu wujudkan, Anda bisa mencoba bersama UniHealth. Nah, kalau mau bersama UniHealth, jangan nanggung-nanggung. Ikutin webinarnya. Tanyain top leadernya. Top leadernya nggak ngerespon, tanyain RSM-nya. RSM-nya nggak ngerespon, tanyain NSM-nya. Tanyain. Kalau perlu saya kasih nomor teleponnya Pak Risi, siapa yang mau. Jadi kalau Pak Jafar nggak respon, saya kasih telepon Pak Risi. Gitu ya, pasti dia angkat. Dia pasti angkat. WA aja, pasti dia angkat. Artinya apa? Artinya orang itu serius, gitu ya. Tapi jangan sampai kita udah nggak ada prestasi, nggak ngelakuin apa-apa, cuman kerjaannya protes saja, gitu ya. Hadiah sponsor nggak pernah dapat, 1 juta PV nggak pernah masuk, gitu ya. Ya, apa yang mau diandalkan gitu loh ya, apa yang mau diandalkan. Jadi Bapak Ibu semua, menurut saya dari Pak Alianso tadi itu pertanyaannya, Pak Alianso kuatkan dulu apa yang menjadi keinginannya Bapak di UniHealth, maka Bapak pasti bisa mengarahkan orang. Pelan-pelan orang, menurut Pak Alianso ini adalah perusahaannya bagus, produknya bagus, maka kita pasti bisa ngebantu menjawab. Yang paling penting clear dulu dengan diri kita. Kalau kita nggak clear, tanyain sampai tuntas. Kayaknya saya nggak klik. Kok bisa orang jadi SPM? Jualannya kan susah. Produknya mahalnya selangit, produknya. Produknya mahal banget gitu loh. Magozai itu kenapa bisa harganya 660.000 gitu loh. Sedangkan ada orang jual Aqua itu cuma hanya 5.000 bahkan. Kalau di grosiran cuma 3.000 Aqua. Apa bedanya dengan Aqua? Misalnya ini kan mahal banget, saya nggak bisa jual. Itu tanya. Kalau misalnya kita nggak masuk, nggak clear, nggak usah jalanin UniHealth. Gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Stevi mungkin bisa bantu jawab nih Pak Alianso. Ini udah mulai panas nih Pak Stevi. Banyak yang mulai bertanya gitu ya. Mungkin Pak Stevi bisa bantu nih Pak Stevi ya. Yang tadi pertanyaannya Pak Alianso tadi. Bagaimana untuk biar bisa selalu semangat menawarkan walaupun itu produknya kita itu ya tergolong mahal gitu ya. Dan bagaimana caranya ajak teman-teman agar mau ngejalanin bisnis UniHealth ini. Silakan mungkin dari versinya Pak Stevi. Siap. Versi saya, misalnya contoh nih, biar bisa semangat. Saya selalu ngelihat di sekeliling saya itu menjadi inspirator saya. Ya terutama Anda, UniHealth Family semua ya. Bu Ija, makasih tadi Bu Ija ya. Wah, inspirasi. Saya juga terinspirasi sama Bu Ija. Makanya nulis tadi ini ya. Oke. Saya ngelihat di luar misalnya, orang dagang ini. Maaf nih, tidak merendahkan yang dagang gerobakan atau pinggir jalan. Walaupun pandemi, walaupun hujan, walaupun panas, ditungguin, nggak ada yang beli pun, nggak apa-apa, besok ada yang bakal mau beli gitu. Harapannya selalu doa, kata-kata yang baik gitu. Itu jadi motivator saya. Mereka itu motivator saya. Mereka bisa gigih kayak begitu, atau ada yang kirim-kirim film ke saya. Orang maaf banget, misalnya cacat gitu, nggak ada kakinya atau tangannya, terus sambil berjualan, orang ada yang beli. Saya pikir, wah ini motivator kehidupan banget. Dan yang mereka lakukan ya untuk sehari ke sehari begitu. Memang sih kesusahan sehari memang untuk sehari saja, gitu kan? Untuk hari berikutnya ada kesusahan sendiri. Tetapi burung saja tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Maka saya langsung pikir, udah. Apa yang bikin saya nggak bersemangat? Coba, saya selalu cari tahu di setiap malam nih, bagaimana untuk mempertahankan semangat ya. Pertama bersyukur. Hari ini saya dikasih berkat apa ya oleh Tuhan ya. Walaupun nggak laku, tapi apa yang berkat Tuhan? Oh, pelajaran. Tadi cara untuk jualnya mungkin orang itu lagi memang nggak butuh, lagi masalah. Cari tahunya di situ. Selalu cari tahu hal-hal yang membuat kita bersyukur. Jangan cari tahu yang membuat kita makin down. Itu yang buat mempertahankan semangat. Cari tahu, betul kata Pak Riki, cari tahu, cari. Barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Yang meminta akan diberi, yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Jadi kalau dibilang, aduh macam mana nih, nggak ada penjualan, kurang semangat lah, aku tidur aja lah. Memang sih kita jualan sama kita recruiting, jalankan UniHealth, sulit, susah iya. Saya ngerti kok, makin kesini makin susah iya. Tapi Tuhan selalu siapkan berkat-berkat baru setiap hari.
Salah satu yang paling penting, kita masih napas. Oh, puji Tuhan. Gratis lagi. Maka nggak ada alasan untuk nggak bersyukur. Pada saat malam hari saya selalu bersyukur, Tuhan hari ini aku dapat apa ya, aku syukuri karena aku bisa bernapas, aku ini itu dapat ketemu orang yang walaupun nggak beli, tapi aku dapat database-nya, aku bisa nanti gali lagi teman-temannya, besok aku coba hubungin lagi. Wow, keren banget. Kayak contoh hari ini, webinar hari ini, saya juga bersemangat karena deg-degan seusai tanya jawab ini pengumuman baru. Di babak kedua, di minggu keduanya September ini, babak penyisian 2, apa nih promonya nih? Yang cetar nih, yang gue bisa berkatin orang pakai promo-promo ini. Database gue udah siapin, video-video yang saya akan taruh di YouTube channel saya atau di Facebook saya atau di mana aja saya bagi lewat WhatsApp story atau japri ke orang-orang untuk ngasih tahu. Makanya saya arahkan kawan-kawan, ayo, maksudnya kawan-kawan terutama dalam grup saya, ayo bikin video. Kalau video itu sambil jualan, artinya itu video anti penolakan. Artinya Anda hanya ngomong sama kamera, ngomong sama handphone, gitu kan. Dan orang pas terima videonya, paling kalau nolaknya nggak di-download, nggak dilihat, at least Anda anti penolakan, tapi sebarnya banyak-banyak. Itu satu. Kedua, ya udah, ketemu orang susah, teleponin. Kalau telepon 2 kali 3 kali nggak diangkat, ya udah cari baru. Saya melihat untuk SPM misalnya 60 pelanggan setia. Langsung saya ngitung. Tetangga gue ada nggak ya 60 orang. Jadi satu keluarga atau satu rumah belanja 1 juta poin dalam sebulan. Beli susunya buat anaknya, jaga setiap hari pakai legres, anggota keluarganya ada 5. Berarti kalau pagi sore makan, berarti berapa kotak legres. Langsung dihitung. Jadi untuk SPM sebenarnya areanya sih nggak keluar kota pun bisa sih SPM. Contoh aja, super leader nih, saudari saya Meike Sondah itu Papua. Wow, the best stokis. Wow, super leader terus dipertahanin begitu. Kuatnya di jualan sambil bina pelanggan dan bina membernya. Bisa juga tuh super leader. Masa lu nggak sih, Steph? Itu saya selalu kilas balik begitu. Lihat tuh, Bu Ija bisa Open Platinum, Bu Mia bisa jadi Qualified Platinum Super Leader. Perhatikan, bukan hanya ada berkat-berkat baru, tapi masih terlalu luas. Jadi kalau nggak beli, mentok, terus ketemu harga di marketplace kecil, lebih murah dari katalog, lebih murah dari harga member. Kalau buat saya sih, terus bagi kebaikan, terus bagi informasi. Tapi fokus, dicatetin tuh database. Makanya rekan saya Pak Haryono, luar biasa, dan istrinya yang baru saja ulang tahun kemarin, selamat ulang tahun ya, Bu Bunawati, itu fantastis, bikin database detail, jelas harus ketemu siapa, diteleponin, ada rangkaian yang dilakukan. Dan itu harus jadi pola. Nggak cuman hari ini udah selesai, besok nggak dilakuin, lakuin yang B, lakuin yang C. Nggak jadi-jadi. Nah, kalau saya itu lagi diberisikin, legres lagi. Coba deh tahun lalu deh. Kawan-kawan kalau ngeliatin caranya saya, legres mulu. Om, nggak mau cerita yang lain. Iya, legres itu open gate gitu buat pembuka pintu. Tapi lanjutannya katalog, lanjutannya kur kompleks, Magosai, Astagold gitu loh. Temuin dulu polanya, dapetin jadinya. Jadi sambil Anda gerakin, sambil Anda ngomong, Anda tersemangati sendiri. Misalnya, Anda mau prospek. Ini hidup yang lebih baik. Di UniHealth, masuk ke surganya UniHealth itu super leader. Penghasilan di atas 20, 25, 30 juta. Lu udah super leader? Memang saya menuju ke sana. Makanya kalau ditanya, Anda mulai sekarang, kalau ditanya sama orang, mau kemana? Misalnya Anda baru member, oh mau ke SPM, jawabnya. Kalau saya ditanya Pak Raymond, Pak Jafar, Pak Riki, loh Om Stevi mau kemana? Mau ke eksekutif super leader. Emang dari mana? Dari Gold Super Leader. Itu jadi afirmasi, jadi skrip. Jangan keluar kata-kata yang mendowngrade. Contoh, iya sih saya belum masuk-masuk nih kualifikasi stokisnya, saya belum masuk-masuk nih. Coret! Jahit mulutnya. Jangan keluar kata-kata yang jadi aminkan oleh hati sama pikiran kita gitu loh.
Mau orang bilang, lo ngomong banyak lo, Steph lo, belum jadi lo super leader. Waktu itu saya SPM aja belum. Tapi keputusan bisa dibilang benar pada saat kita membuktikan keputusan itu benar. Itu yang membuat saya terus bersemangat. Nggak peduli orang mau jual harga, banting harga di marketplace di mana, gua tetap sukses di UniHealth. Katakan itu kepada diri Anda. Katakan itu. Jangan sekali-kali iblis mencuri dreams-mu. Jangan buka celah. Perkatakan terus kata-kata yang baik. Terima kasih, I love you. Terima kasih UniHealth ini memberikan jalan. Wah, mendingan yang ini pasti pas di prospek sama MLM lain tadi ada yang menulis gitu kan. Kalau di prospek MLM lain gimana ngejawabnya Pak Marsudi kalau nggak salah itu. Saya langsung jawab oleh Pak Riki ya. Tadi saya baca silakan, Pak Steve. Itu baru aja kejadian 2 hari lalu Pak Marsudi. Net angka bla 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 gitu. Itu teman waktu di perusahaan sebelumnya yang depannya C gitu kan. Saya langsung bilang, langsung saya tutup di depan. Saya bilang, no, saya sudah top leader UniHealth dan bisnis saya adalah jualan. Ya ini juga jualan, bla 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 dia jelasin, terus ujungnya nanti kita nggak usah jualan toh. Saya kasih apa itu yang kemarin tuh ya, yang stokis terbesar ada Bu Ija, Bu Mia, Meike, Pak Nur Asri gitu ya, dan kawan-kawan itu semua 15 itu. Itu kan omset penjualan, bukan keuntungan. Langsung saya hajar lagi, jebret. 10 orang yang penghasilan 200 juta, yang minimal 100 juta. Masih juga dia. Jebret, saya kasih penghasilan saya. Yang pajaknya ya 10 jutaan itu. Langsung kicep dia. Oh iya Des, udah deh Steph, terusin aja. Sehat selalu, sukses selalu ya Steph ya. Kebetulan dia berprofesi dokter gitu ya. Nggak tahu udah dicabut atau enggak karena dia pindah-pindah MLM gitu. Saya bilang ya sama-sama, doa yang terbaik buat Pak Dokter gitu ya. Saya sebut lanjutin dengan nama dia gitu. Dan udah akhirnya baik-baik saja. Sehingga artinya jangan kasih celah, saya nggak kasih celah di pikiran saya, di hati saya, sedetik pun untuk UniHealth itu rendah, kecil, apalagi direndahin orang. Banyak kejadian orang lain terkesannya ngerendahin, padahal nggak ngerendahin. Tapi kita yang jauh lebih ngerendahin. Apa yang bikin ngerendahin dari diri kita itu? Ya kita malas-malas jalaninnya, terus oh iya ini bagus, ini keren loh, ini lihat aja, lu baca aja katalog. Ntar kalau ada tanya nanti gue tanya ke Priska, nanya ke Pak Jafar, nanya ke Pak Riki. Hei, jawab dulu. You are UniHealth. UniHealth is your life. Itu bukti rasa syukur yang luar biasa. Itu saya ngomong ke diri saya loh. Maaf nih, jadi kesannya saya marah-marah ke teman-teman ya. Bukan. Itu ngomong ke diri saya. Saya mecut diri saya. Gimana untuk bangkitin energi? Bawa kasih lihat, ini loh, gue UniHealth. Tadi Pak Diki saya setuju banget. Gimana kita, orang mau percaya kepada UniHealth, sementara kita ngomong UniHealth-nya itu kelihatan banget ragunya, kedengeran banget ragunya, berpenampilannya, aduh, kelihatan kok. Itu apa vibrasi, kalau orang bahasa ini, vibrasinya, getaran itu orang berasa loh. Nggak ketemu muka, lewat telepon pun misalnya, orang tahu, ini sih ngomong biasa-biasa aja UniHealth-nya. Ayo. Saya mengajak kawan-kawan UniHealth Family. Anda adalah pejuang-pejuang luar biasa. Karena Anda suksesnya itu enggak cuma di satu momen kondisi hari ini, tapi panjang dan lama. Bukannya makanan anak-anak yang dulu ya, coki-coki kalau nggak salah itu namanya. Anda fight saat ini, saya lihat di kamera saya, misalnya ada Pak Haryono, tadi ketemu sebentar di kantor, Pak Haryono ambil mesin edisi, itu untuk datengin ke daerah mana, itu Bekasi jauh, Tambun kalau nggak salah dibilang, untuk closing lagi. Kalau nggak salah 200 juta kalau nggak salah. Oh, saya bilang, sukses, Tuhan berkati ya, berangkat, semangat. Walaupun hasilnya kayak apa di sana, tetap semangat. UniHealth is the best.
Jadi nggak ada lagi tuh pagerin. Sehingga orang mau prospek, mental dulu. Paling ntar Unihealth lagi nih diomongin sama Stevie ini. Yes, kasih brandingmu, jangan kasih gambar legresmu di depan, tapi mukamu dulu baru produknya di sampingmu. Kalau misalnya cuma produk taruh di depan, bukan muka kita yang di depan, maka tinggal diadu harga. Nih gambarnya sama kan, nilai grace juga kan, tapi lo harganya jualnya berapa ya? 216, gue jual 80 ribuan, gue jual 60 ribuan. Naikin brandingmu. Orang kenal engkau, apakah engkau Unihealth, atau engkau supermarket perusahaan-perusahaan. Demikian Pak Riki, demikian teman-teman. Ya, terima kasih Pak Stevi. Jawabannya mungkin sangat lengkap ya dari Pak Stevi. Yes. Tapi kalau misalnya saya pengen tambahkan, di balik keceriaannya Pak Stevi ini, jangan berpikir bahwasannya Pak Stevi itu segala sesuatu yang dia lakukan itu berjalan mulus gitu ya. Segala sesuatu itu pasti selalu ada hambatannya, selalu ada tantangannya. Tetapi semangatnya selalu melebihi dari yang namanya semangatnya itu pasti selalu di atas dari apa yang menjadi demotivasi terhadap diri dia gitu. Jadi selalu dia mengalahkan yang membuat dia tidak termotivasi, selalu motivasinya lebih tinggi gitu ya. Jadi tadi pertanyaan dari Ahdan tadi itu bagaimana cara menjaga semangat, tadi dijawab sama Pak Stevi. Tapi bukan berarti kita nggak pernah nggak ketemu demotivasinya. Nah makanya itu yang sering dibilang itu kita butuh ada namanya mentor. Mentor itu adalah orang yang bisa tempat kita curhat gitu di atasnya kita. Misalnya kita lagi semangat jualan, begitu kita ada masalah ngomong sama timnya, aduh saya pusing hari ini, susah jualan. Wah udah, itu udah gulung tikar itu kita kalau begitu. Gitu ya. Jadi kalaupun ada masalah, itulah gunanya kita punya upline. Upline yang tidak merespon, upline-nya lagi sibuk, upline-nya lagi ada masalah dan lain sebagainya, mungkin dia nggak mau cerita sama kita, tanya telepon, misalnya Pak Hadan, telepon Pak Raymond. Pak Raymond nggak jawab, telepon saya Pak. Tapi ya itu tadi gitu ya. Kita telepon itu ya Pak Hadan memang ya itu tadi saya bilang ya Pak Hadan ya memang kualifikasi minimal lah itu 1 juta PV-nya masuk lah gitu ya. Minimal Pak Hadan ada yang dikejar lah gitu ya. Itu kita anggap serius gitu. Tapi begitu misalnya saya cek, oh Pak Hadan 1 juta PV aja minta terus sama orang, misalnya minta tutupin kayak Pak Marsudi ketemu sama orang misalnya pemain MLM mau minta tutupin misalnya 1 juta PV misalnya gitu. Menurut saya kalau seperti itu nggak usah ngabisin waktu. Mohon maaf aja bilang saya lagi sibuk ngurusin yang lain. Jadi nggak perlu dijelasin. Menurut saya kalau saya nggak perlu dijelasin. Ada orang prospek saya, aduh mohon maaf gitu. Kamu salah prospek. Saya justru mau prospek orang tapi kamu salah prospek saya gitu loh. Jadi menurut saya jangan ngabisin waktu juga kita untuk ngejelasin ke dia gitu ya. Jadi kita fokus aja dengan apa yang kita inginkan. Nah, balik lagi tadi ke Pak Adan, kalau misalnya ingin menjaga semangat, ya kan tentunya tadi Pak Stevi banyak sekali share, tapi bukan berarti Pak Stevi nggak banyak masalah. Masalahnya mungkin lebih banyak, Makin banyak. Tapi karena aktivitas intensitasnya yang tinggi, sehingga yang membuat dirinya terdemotivasi, semangatnya yang hilang itu justru dia berbalik, berlipat ganda semangatnya dia akan bertambah, gitu ya. Yang paling penting dari diri kita, why-nya kita harus temukan apa yang menjadi keinginannya Pak Hadan itu di Unihealth. Mau jadi apa? Mau jadi SPM, mau jadi SL nanti ke depannya 1 tahun 2 tahun. Oke, sebelum jadi SL kita harus jadi SPM. Pertanyaannya jadi SPM itu berapa juta PV? Pertanyaannya saat ini saya berapa juta PV? Saat ini saya mampunya. Saya baru 5 juta PV. Artinya kamu harus punya, kita punya kerja keras itu 6 kali dari sekarang. Karena kalau 5 kali 6 itu 5 kali 6 30. Baru 30, 5 kali 12 artinya, ya kan? 12 kali dari yang apa yang Pak Hadan sekarang lakukan itu harus ditingkatkan 12 kali. Tapi bukan cuma hanya 12 kali, mungkin banyak cara dengan merekrut, dengan menginformasikan kepada orang, kenapa orang harus kejar 2.500.000. Saya yakin kalau ada orang yang mengerti cara dapetin 2.500.000, orang bukan cuman kita yang prospek. Saya yakin orang mungkin antri akan ngejar Pak Hadan. Saya mau deh dapat 2.500.000. Nah, yang masalahnya itu adalah orang tidak mengerti. Orang tidak tahu. Komunikasi yang kita sampaikan itu berbelit-belit. Sehingga komunikasi yang berbelit-belit bukan membuat orang semangat, malah justru membuat orang, waduh susah banget ya. Sebenarnya hal yang gampang jadinya susah karena komunikasi kita gitu.
Nah, itu yang memang yang mungkin harus bisa menjadi tantangan kita yang harus kita selesaikan. Nah, makanya Pak Adan banyak ngobrol sama Pak Raymond, ya kan, boleh sama saya juga gitu ya. Yang paling penting Pak Adan memang serius dan sudah punya tujuan yang ingin dicapai, sasarannya dalam waktu dekat, menengah, dan jangka panjang itu harus ada. Dalam waktu dekat ini apa? Misalnya Pak Adan harus dapat 2,5 juta, buktiin. Walaupun langit runtuh, dapat 2,5 juta. Logikanya semua orang pasti dapat 2,5 juta itu. Karena setiap minggu rekrut 4 aja. Rekrut 4, men. Cuman rekrut 4 aja. Logikanya nggak mungkin orang nggak bisa rekrut 4 dalam seminggu. Kecuali orangnya tidur, lebih banyak tidur daripada bangun. Logikanya gitu loh. Karena yang dijual ini produk yang semua orang butuh, bos. Nggak ada orang nggak butuh produk kita ini. Nggak ada. Satu-satunya untuk agar orang kuat imunnya, agar orang kuat terhadap COVID ini, naikin daya tahan tubuh. Produk kita ini dari belasan tahun yang lalu. UniHealth ada ini dari 12 tahun yang lalu. Naikin daya tahan tubuh. Itu aja, titik. Tambah lagi sekarang vaksin. Clear lah gitu. Jaga prokes. Insya Allah sih, harusnya aman. Kita bisa bantu banyak orang. Rekrut 4. Bonus berlimpah, produk-produk, hadiah-hadiah berlimpah. Logikanya pasti dapat. Nah, Pak Adan harus kejar itu. Harus kejar. Kalau misalnya bulan ini dapat, bulan depan Pak Adan harus ciptakan orang yang sama. Minimal 2 ciptakan. Naikin lagi barnya bulan depan. Naikin lagi terus. Nanti ketemu di mana Pak Adan akan ketemu. Wah, ini susah banget. Ngajak orang 3. Ternyata begitu ngajak orang 3, Pak Adan nggak sadar. Itu jadinya SPM. Begitu 3 ada yang orang ngejar, itu jadi SPM. Nah, disitulah yang saya bilang itu letaknya di mana kita memang harus diuji konsisten kita. Tapi kalau kita sudah punya why, kenapa kita mau menjalankan di UniHealth ini, itu mah bisa kita lewati semua. Maka jadi seperti Pak Steffi. Maka jadinya itu nanti seperti Bu Ija, seperti Pak Harun. Nah, Bapak Ibu semua, kita semua berproses tentunya. Tapi yang paling penting adalah kuncinya di UniHealth ada 2 aja. Jualan, lakukan jualan. Kuasai produk, kuasai skillnya. Yang kedua adalah mensponsori, ajak orang, rekrut. Mungkin ini bisa membantu ya Bapak Ibu semua. Saya usul Pak Riki. Jawaban dari pertanyaan tadi, terutama tadi ada Pak Marsudi gitu ya tadi ya. Pak Steffi ya tadi udah Pak Steffi jawab. Kalau saya bantu jawab Pak Marsudi, nggak usah dihirauin Pak Marsudi. Dan jangan sampai Pak Marsudi itu daftarkan orang bekas MLM lain, bekas pemain masuk ke UniHealth. Jangan sampai didaftarkan apalagi gratis. No, jangan. Karena yakin sama saya pengalaman sekali Bapak Ibu semua. Kalau orang dari join saja minta untuk didaftarkan, saya nggak ada di UniHealth ini ceritanya ada orang berhasil. Saya tahu orang yang berhasil di UniHealth nggak ada yang karena digratiskan. Percaya sama saya. Karena itu orang binari. Orang binari itu biasanya begitu. Dan sistem di kita itu nggak bisa terima itu. Dan pasti kasihan Pak Marsudi itu 1.900.000 itu akan keluar sia-sia. Gitu ya. Kalau orang mau bergabung di UniHealth punya modal. Daftar dong sendiri. Nggak apa-apa 99 terima. 99.000. Tapi jangan gratis. Ingat, itu sakral. Jangan sampai kita gratiskan pendaftaran sama orang. Sama seperti jangan sampai jual promo top up kita 59.000 itu dijual 59.000. Itu haram hukumnya. Saya kasih tahu Bapak Ibu semua. Karena susah nanti kita jual. Karena standar menurut dia harganya 59.000. Itu Pak Steffi. Ada lagi Pak Steffi? Ada usulan ini Pak Riki. Buat kawan-kawan tadi juga Pak Ahdan tadi ya, video Zoom ini boleh di YouTube officialnya UniHealth biar bisa ditonton ulang begitu Pak Riki, sehingga menjadi pengulangan, repetisi atau motivasi gitu ya. Boleh. Kawan-kawan gitu. Karena saya juga terpanggil kayaknya nih materi ini juga makin oke nih, jadi bisa ditonton ulang karena kan ada juga yang nggak hadir di Zoom gitu ya. Dan juga gitu Pak Riki. Setuju Pak Steffi. Tapi kuncinya satu, lakukan jualan, target. Karena kalau kebanyakan nonton juga dia nggak action, cuma 2 juta TV 1 bulan. Gitu ya. 2 juta TV 1 bulan. Kebanyakan berhayalnya gitu ya. Kebanyakan berhayal Paris, ujung-ujungnya cuma beli baju Paris tapi nggak berangkat ke Paris. Kasihan gitu loh. Gitu ya. Saya lihat luar biasa ada Pak Wahid. Tadi Pak Riki. Pak Wahid ini luar biasa karena kalaupun dia nggak berangkat ke Paris ada downline-nya yang berangkat ke Paris. Betul tidak dia, Ustadz Wahid, sahabatku. Oke, Bapak Ibu semua luar biasa. Terima kasih Pak Steffi ya. Terima kasih Pak Steffi luar biasa. Kayaknya kurang waktunya kalau kita. Ada yang nanya Pak Riki tadi, saya makanannya apa? Ada yang nanya tadi, saya makanannya apa?
kok mukanya makin cerah segar begitu. Oh gitu, boleh silakan Pak Stevi. Makanan saya yang pertama adalah firman Tuhan. Kalau pagi, subuh, malam. Makanan kedua adalah Legres, Astagold, kadang Swiss sama Astagen 12, gitu kan? Yes. Ya, dua itu. Terus adult formula, tapi yang paling konsisten Legres, karena Legres dikonsumsi baru sekitar 11 tahun, 12 tahun. Kalau Astagen, Astagold terutama ya itu pas lagi launching ke sini maju terus. Astagluko juga waktu sebelum expired kemarin saya hajar juga Astagluko gitu ya. Yang penting ada astaxantinnya gitu ya. Suaranya agak keputus ya Pak Stevi ya. Sinyal sepertinya Pak Riki. Ya. Dikonsumsi setiap hari. Astagen apa ya? Ini Astagen dan saya jadikan nyanyian Astagen atau Astagold. Astagold, apa yang sedang terjadi? Oh Astagold, gitu ya. Oke, itu jawabannya. Silakan Pak Riki. Oke, kalau untuk masalah produk UniHealth saya pikir semua semua orang selesai. Artinya semua orang juga tahu produk UniHealth. Yang paling penting produknya itu dikonsumsi rutin. Dia mau konsumsi susu Starfit Nutra pun juga bisa, nggak ada masalah. Yang paling penting rutin misalnya gitu ya. Apapun dikonsumsi yang paling penting rutin. Itu yang paling penting adalah kuncinya adalah konsisten. Nah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sharing kita pada sore hari ini